Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman panitia sinematografi Pekalongan. Hari ini kita ada kesempatan baik ya, kita ada kelas online tentang YouTube, tentang monetasi YouTube biar lebih maksimal, biar online tapi tidak mengurangi rasa gayengnya, rasa hikmatnya. Tapi teman-teman bisa nanya, bisa lewat di komen YouTube atau bisa ya di komen YouTube ya. Nanti bisa komen aja kira-kira ada pertanyaan apa di tengah-tengah. Nanti biar kami sampaikan pertanyaannya ke mas-mas yang di sebelah. Sebelumnya perkenalan dulu, saya mengatakan sebelumnya di sini adalah karyawan magang di kreatif, tapi diminta panitia di sini dianggap belajar lah. Nanti kalau misalnya ada salah dikit ya mohon maklumi. Selanjutnya kita kenalan ke pematerinya. Yang pertama Mas Aristo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aristo. Untuk nama channelnya di Anime Populer. Ya, populer. Jumlah subsnya sekitar berapa? Untuk sekarang 42.000. 42.000. Yang kemudian Mas Agung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan. Saya tinggal di Batang, tepatnya di Desa Masing, Kecamatan Warngasem. Channel YouTube saya, nama saya Agung Kurniawan. Agung Kurniawan. Itu subscribernya sekarang untuk saya cek barusan tadi pagi 39.000. 39.000, mirip-mirip 40 sama sisi. Mas Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irul Zainuddin. Nama channel saya adalah Om Irul Explore, kontennya otomotif. Jumlah subscriber hari ini di 43.000. Asal dari Subah, Batang. Subah. Kalau Mas Aristo mana? Oh, udah ya. Karena Mas Aristo udah menyiapin slide, Mas Aristo dulu ya. Nah, boleh. Nanti tinggal Mas Irul sama Mas Agung biar gimana saya menggalinya aja. Iya. Kesana apa? Gimana Mas? Boleh, siap. Saya kesana Pak. Dari sini aja. Kelihatan nggak? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya pengen diundang sama komunitas sinematografi Pekalongan ya, Mas? Ya. Nah, untuk membicarakan mengenai masalah sharing pengalaman saya di dunia per-YouTubean. Nah, di sini saya juga udah menyiapkan slide ya. Langsung aja kita masuk ke slide-nya. Di situ ada perkenalan. Perkenalan dulu, nama saya Muhammad Aristo, tadi udah disebutin. Untuk usianya sudah 28 tahun. Masih muda lah. Dari Mas. Untuk alamat tinggalnya di Tirto Pekalongan. Terus untuk pekerjaan sebenarnya freelance untuk dunia offline-nya itu di bidang fotografi. Untuk foto studio juga bisa, foto prewedding, foto wedding, bisa pokoknya segala jenis fotografi yang menghasilkan duit ya diterima gitu. Ya. Terus untuk pekerjaan online-nya dikit-dikit bikin channel YouTube. Jadi untuk yang saat ini yang sudah menghasilkan itu channel yang sudah saya sebutin tadi, channel Anime Populer. Nah, terus untuk untuk pendidikan terakhir ya, saya cuma itu SMK 1 Gedungmuni, jurusan juga otomotif, tapi kontennya bukan otomotif kayak Mas Irul ya. Sekolahnya otomotif tapi malah di bidang otomotifnya sendiri itu kurang bisa gitu. Jadi minatnya agak kurang juga. Jadi ya sekarang berapa itu? Iya sih, salah jurusan. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah bisa ya pekerjaannya udah lumayan menghasilkan lah, udah ya pokoknya buat makan itu cukup gitu. Alhamdulillah. Boleh. Terus ke next-nya ya, next-nya. Nah, itu untuk pekerjaan offline-nya, tukang foto itu nama Instagramnya kelihatan nggak itu di Tungga ya kayaknya. Pokoknya, untuk nama akun Instagramnya Arif Fotografi. Kalau misalnya yang nonton juga mau prewedding juga boleh. Sekalian promote gitu. Terus next, Mas. Nah itu untuk pekerjaan online ya, untuk sampingannya YouTuber. Di situ sebenarnya saya punya banyak channel, cuman yang utama itu yang sebelah kanan kiri ya, yang pokoknya gambarnya anime itu namanya Anime Populer. Tadi pagi saya cek terakhir
42.000 subscriber. Terus itu untuk pembahasannya itu mengenai review anime ya, review anime. Jadi kalau misalnya setiap minggu itu ada anime yang keluar, itu saya review gitu. Nah, terus untuk yang sebelahnya itu channel baru, sebenarnya bukan channel baru, itu channel anime yang lama, cuman gara-gara nggak dimonetize, lama dimonetize, akhirnya channelnya videonya tak hapusin, yang tak pindahin. Jadi karena channel yang nganggur, saya bikin channel baru lagi, itu namanya tutorial YouTube. Soalnya kebelakangan ini kan saya sering upload di Facebook juga, di Facebook pribadi mengenai pengalaman main YouTube lah. Akhirnya banyak yang inbox atau tanya-tanya gimana caranya. Nah, akhirnya dari situ saya punya ide buat sekalian bikin channel mengenai tutorial YouTube aja gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang tanya, langsung saya arahin ke channel YouTube itu yang baru. Nah, itu Sekalian promo ya. Nah, sekalian promo juga. Jadi ya daripada saya jelasin satu-satu ke orangnya, mending sekalian saya bikin video, terus kalau ada orang yang tanya kan, nih linknya gitu. Nambah view. Terus selanjutnya, nah itu untuk awal mula kenal dunia online, sebenarnya saya bukan dari YouTube dulu ya. Sebenarnya saya tahun 2015 saya pernah bikin blog namanya aristo.id, cuman blognya sekarang udah mati, domainnya udah agak diperpanjang lagi. Itu blognya itu bahasnya mengenai tutorial fotografi, soalnya saya juga sudah megang kamera itu dari tahun 2015. Itu bikin blog tutorial fotografi, itu juga sebenarnya udah menghasilkan pas tahun segitu. Menghasilkan mungkin tahun 2016 atau 1 tahun setelahnya. Cuman karena pas kayaknya kan seiring perkembangan zaman, orang lebih suka visual, lebih suka video daripada cuma baca artikel. Akhirnya view blognya juga makin turun. Akhirnya itu nggak pernah terupdate lagi. Akhirnya domainnya juga lupa diperpanjang. Akhirnya blognya hilang gitu. Nah, itu tahun 2015 sampai terakhir itu sekitar tahun 2017-an. Nah, untuk tahun 2017 itu saya mulai buka usaha studio foto. Nah, untuk itu usaha realnya ya, udah studio foto di rumah, bikin studio kecil-kecilan di ruang tamu gitu awalnya. Dan pas bikin studio foto itu kan maksudnya belum terkenal, belum laku lah ya, banyak waktu senggang. Akhirnya nah pas tahun 2018 itu, awal-awal 2018 saya bikin channel tutorial foto. Namanya dulu Muhammad Aristo, sampai sekitaran 1 tahunan kalau nggak salah, udah lumayan berkembang, subscribernya udah 2.000 pas waktu itu. Terus pernah sempat bikin grup Facebook juga, komunitas pengusaha studio foto Indonesia. Membernya sekarang, padahal itu iseng-iseng, membernya sekarang udah 13 ribuan. Padahal itu ya, itu sebenarnya saya iseng-iseng cuman malas ditanyain satu persatu gitu. Jadi ya, saya iseng bikin grup aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya, Mas, caranya studio, cara mau bikin studio gimana? Tak arahin ke grup biar orang lain yang jawab gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang bisa bermanfaat, dapat member sekitar 13 ribuan itu. Nah, di tahun 2018 itu bikin tutorial foto, cuman mungkin untuk sisi manfaat bagus ya, manfaat bagi orang lain. Cuman untuk saya pribadi, untuk hasilnya, untuk AdSense-nya itu kok kecil gitu. Akhirnya di tahun masih 2018, tapi 2018 akhir saya bikin konten anime. Tapi pas itu view-nya gede, cuman belum dimonetize, jadi belum dapat hasil, belum dapat duit. Akhirnya pas tahun 2019 itu channel yang fotografi itu kan udah dimonetize, udah dapat duit, cuman paling banter-banter 200 sampai 300 ribuan aja sebulannya. Akhirnya channel yang tutorial foto itu videonya upload semua, yang review anime itu tak pindahin ke channel yang tutorial foto. Ya, transmigrasi itu. Jadi ya untuk channel tutorial fotonya saya bikin channel baru lagi, tapi ya jarang upload juga soalnya kurang menghasilkan lah dari sisi AdSense-nya. Akhirnya sekarang di tahun 2019 itu saya mulai rutin upload terus, hampir setiap hari upload 1 video gitu. Terus next lagi mana tuh? Oh ya, itu di tahun 2020 itu tambahan lagi saya bikin channel baru lagi, namanya itu tutorial YouTube. Itu membahas mengenai cara-cara ya, tips-tips menjadi seorang YouTuber lah. Cuman videonya juga baru 3 kalau nggak salah. Soalnya ya banyak kesibukan di offline juga sih, sekarang habis lebaran kan job wedding lumayan ramai ya. Jadi ya
agak belum maksimal juga. Mungkin habis ini bakal lebih sering upload di channel yang itu, yang tutorial YouTube. Terus selanjutnya, nah itu untuk penghasilan ya. Soalnya kan biasanya kan orang tanya, penghasilan gak kalau motivasi buat motivasi. Itu total penghasilan saya pokoknya selama bermain di YouTube lah, itu total penghasilan ada 40-an juta kalau nggak salah itu. Itu tapi ya keseluruhan bukan itu. Mungkin ya kalau buat orang yang channelnya udah gede itu nggak seberapa, cuma ya buat saya yang iseng-isengan itu udah alhamdulillah banget lah. Nah terus itu berarti 41 juta itu dari tahun, kalau nggak salah itu di grafiknya Juni 2019. Sempat peak ya, itu ya di awal-awal sempat puncaknya itu. Itu kan pas nah itu kan ada grafik yang turun. Nah pas yang grafik turun itu gara-gara kena pelanggaran. Nah untuk di anime sendiri itu juga agak rawan kena pelanggaran ya, soalnya kan pokoknya kita kan ngambil gambar itu dari Google juga, nggak sendiri. Nah itu bisa, pokoknya ada potensi pelanggarannya lah. Di Pekalongan sendiri ada temen yang bahas anime juga, udah 30.000 subscriber, dihapus channelnya teman YouTube gara-gara kena pelanggaran. Ini berarti Mas Aris itu hukumannya masih mendingan, cuman penurunan aja ya, belum sampai dihapus ya? Itu pas nurun sebenarnya videonya tak hapusin. Jadi sebenarnya udah ada 200 video, cuman gara-gara kena pelanggaran dan takutnya banned, akhirnya videonya tak sortir lagi, yang kira-kira punya potensi pelanggaran tak hapusin, akhirnya sampai dari 200 video itu sisa 50 video. Makanya tuh grafiknya turun banget. Nah dari situ mulai di upload rutin lagi sampai itu sekarang udah 300 videoan lagi. 300 balik lagi. Nah untuk itu penghasilan bulan lalu itu yang bawah sekitar 4 juta. Itu penghasilan yang lumayan tinggi lah kalau menurut saya. Itu untuk penghasilannya. Nah tanya itu tadi penasaran soal pas lagi peaknya itu. Kalau rata-rata sekitar 4 jutaan sekarang, terakhir 4 juta sekian. Nah pas peaknya itu dulu berapa Mas? Yang paling gede itu 49 sih. 49. Oke. Cuman pas itu juga sebenarnya itu baru setengah bulan. Jadi kan kalau YouTube dari awal bulan sampai akhir bulan kan, hitungan penghasilannya. Nah itu sekitar tanggal kalau nggak kurang dari 20 lah itu kena pelanggaran, dan udah 2 kali pelanggaran kan itu, takut ke banned, akhirnya hapus semua. Jadi ya itu sebenarnya kalau misalnya mungkin full mungkin ya bisa lebih gede gitu. Ya silahkan lanjut. Nah terus untuk itu tips dan trik jadi YouTuber ini singkat saja Mas. Yang pertama itu cari tahu hobi dan buat konten sesuai hobinya. Nah itu soalnya kalau YouTube kan nggak bisa langsung menghasilkan kan. Jadi kalau misalnya kita bikin konten yang nggak sesuai hobi, kalau nggak menghasilkan pasti agak jenuh gitu. Jadi buat apa bikin sesuatu yang nggak ada duitnya gitu kan. Jadi awalnya kita bikin sesuai hobi dulu gitu. Jadi kalau misalnya pas awal-awal itu belum dapet hasilnya, kita tetap enjoy bikin videonya gitu. Terus yang kedua, pahami aturan YouTube juga. Nah itu soal mengenai pelanggaran juga kita harus dikit-dikit tahu aturan YouTube ya. Tahu aturan YouTube kayak nggak boleh re-upload video orang lain, terus pakai backsound-nya juga jangan sembarangan, terus ngambil gambar-gambar orang lain juga sebenarnya nggak boleh juga, cuman ya pokoknya tetap ada kita harus pahami aturan YouTube biar nggak kena pelanggaran juga. Terus tips yang ketiga, evaluasi setiap video yang diupload. Nah awal-awal bikin YouTube kan kita pasti pertama bikin YouTube videonya pasti jelek. Nggak mungkin langsung pertama bikin video langsung bagus kan. Nah jadi tiap upload itu kita harus evaluasi videonya, misalnya dari segi audionya kurang apa gambarnya. Jadi setiap kali upload video lagi itu kualitas videonya itu bisa meningkat. Jadi ya jangan asal upload, walaupun upload rutin tapi kalau nggak evaluasi videonya kan sama aja kan. Berprogres harus lebih. Soalnya ada juga pengalaman teman mulai YouTube-nya bareng, dia upload video juga tiap hari juga. Cuman kalau menurut saya pribadi, teman saya itu nggak evaluasi, jadi videonya itu nggak menarik, terus kontennya juga pokoknya standar aja lah, jadi ya perkembangannya juga lambat. Nah terus itu yang tips selanjutnya, konsisten upload video. Jadi kalau awal-awal kan kita
channel kita kan bukan orang siapa-siapa, kan orang biasa, belum dikenal di dunia apa lainnya. Jadi ya untuk agar channel kita itu dikenal, kita harus rutin upload video di YouTube gitu. Jadi ya rutin itu bukan apa, pokoknya walaupun seminggu 1 atau 2 kali, yang penting rutin aja gitu. Jangan minggu pertama upload 10 video, nanti minggu kedua atau 3 hilang, enggak itu lah. Jangan, apa lebih baik 1 minggu 1 video tapi rutin terus daripada 1 minggu banyak tapi hilang lama gitu. Terus tips yang selanjutnya itu gabung komunitas yang sesuai ya. Kalau misalnya channel kita bahasnya mancing, nah kita apa namanya masuk ke komunitas atau grup-grup yang bahas tentang mancing juga, biar ya sekalian promosi channel kita sambil apa ngasih. Pertama ya kita biasanya kalau grup kan nggak boleh share link YouTube lah, ya kan. Nah pertama kita itu dulu aja apa namanya jawab-jawabin orang yang posting gitu loh. Misalnya kalau saya kan di anime ya, saya pernah kalau orang diskusi mengenai karakter anime apa gitu, saya jawab-jawabin aja. Tapi kalau misalnya, nah nanti seiring kalau kita udah dikenal di komunitas itu, nah baru kita kasih itunya, kasih apa saya punya channel YouTube loh gitu, biar orangnya juga percaya gitu. Jangan tiba-tiba baru masuk, kita bukan siapa-siapa, malah langsung share link gitu kan, kayak nggak tahu hubungan. Iya kayak gitu. Jadi ya lebih baik awal-awal kita jalin hubungan yang baik dulu sama anggota komunitasnya itu. Terus tips selanjutnya buat interaksi dengan penonton. Jadi kalau misalnya setiap bikin video kita jangan ngilang gitu aja. Kita seenggaknya kita baca-bacain komentar. Soalnya kan apalagi kalau orang apa subscriber nonton terus komentar dan komentarnya dibalas, itu pasti suatu kebanggaan tersendiri itu sih. Nah jadi itu juga bisa membangun apa ada subscriber yang loyal sama kita. Jadi kalau misalnya amit-amit channel kita juga bisa ke-banned, subscriber itu bakal tetap ngikutin kita kemana gitu. Soalnya ada juga pengalaman temen punya channel sekitar udah 200 ribuan subscribernya, anime juga, ke-banned juga. Tapi karena subscribernya udah pada loyal, pas dia bikin channel baru langsung ketemu, sekarang juga subscribernya udah naik cepet juga. Maksudnya sama lah kayak yang dulu gitu. Jadi ya untuk membangun apa subscriber yang loyal sama kita, ya kita harus itu apa namanya jalin interaksi sama penonton, walaupun nggak bisa balasin komentar satu-satu, seenggaknya ya kalau saya biasanya kasih love gitu sih, kasih like di komentarnya itu paling cepet ya, nah gitu, walaupun nggak bacain tapi ya kalau bisa baca dan kalau sempet ya dibalesin. Nah, gitu. Terus next, nah itu untuk apa namanya kesalahan YouTuber pemula yang biasanya kan kalau YouTuber yang pemula itu pengennya langsung instan kan tuh. Nah, ini biasanya tuh kalau apa mereka pakai cara-cara yang salah gitu sih. Nah, ini adalah kesalahan yang sebaiknya jangan jangan dilakuin gitu. Yang pertama itu jangan sub for sub. Sub for sub itu kayak tukeran sub gitu sih. Misalnya, maksudnya punya channel, yuk saling subscribe gitu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh juga dari YouTube. Terus itu juga apa namanya? Kalau menurut saya itu malah apa ya? Itu kita nggak dapat subscriber yang berkualitas. Soalnya kan misalnya saya nggak minat sama kontennya Masnya nih. Ya walaupun saya subscribe tapi saya nggak bakalan nonton videonya terus gitu. Jadi ya lebih baik kita kita fokus ke konten daripada kita nyari subscribe kayak gitu. Terus yang kedua, jangan beli sub sama view, itu juga jangan juga. Soalnya sayang duitnya, mending duitnya itu buat apa? Buat beli alat yang mendukung buat apa ya? Buat agar videonya itu lebih bagus lagi gitu. Misalnya beli mikrofon atau kamera atau yang lainnya lah gitu. Terus yang ketiga, jangan re-upload video orang. Nah, itu sama sekali jangan. Fatal itu ya. Fatal banget. Nah. Terus next berikut lagi, ada lagi ya. Nah, udah. Nah, itu jangan bikin konten yang campur-campur. Itu kalau itu kan itu ada gambar YouTube jangan lakukan. Nah, itu mentor saya di online itu namanya Denjisi, itu dia orangnya bikin apa tutorial YouTube juga. Pokoknya namanya channelnya Denjisi. Pokoknya saya kalau belajar itu sama dia terus gitu. Tapi ya emang cuma lewat online aja sih, lewat channelnya dia gitu. Dia juga punya grup YouTuber namanya apa ya? YouTuber Made in Indonesia kalau nggak salah. Nah, itu saya juga masuk di situ, soalnya di situ orangnya tuh benar-benar diskusi gitu sih, bukan saling apa subscribe sub gitu. Jadi ya saya senang masuk di situ, ilmunya juga dapat
banyak lah pokoknya gitu. Grupnya di Facebook atau Facebook. Namanya YouTuber Made in Indonesia. Pokoknya saya ya patokannya sama orang itulah channel itu kalau misalnya main di YouTube. Nah di situ jangan bikin konten yang campur-campur. Jadi kalau misalnya konten kita campur-campur YouTube. Jadi kalau misalnya konten kita campur-campur, YouTube bakal susah menganalisa channel kita. Jadi dia nggak bisa merekomendasikan video kita ke orang-orang mana sih yang cocok buat nonton channel kita gitu. Jadi kalau misalnya kita itu kalau kontennya campur, kadang mancing, terus apalagi mukbang, makan-makan, terus bikin berita bola dan lain-lain, itu YouTube juga bingung gitu loh, mau ngasih ke siapa sih gitu. Tapi kalau misalnya konten kita fokus, misalnya anime ya anime, terus lebih bagus lagi ya kalau misalnya anime satu, misalnya Naruto nih, bahas Naruto, terus itu lebih bagus lagi gitu. Jadi kontennya spesifik dan penontonnya juga tertarget lah gitu. Jadi YouTube juga kalau mau merekomendasikan video kita juga lebih gampang gitu. Terus yang selanjutnya tidak konsisten. Nah itu sama kayak ya hampir yang udah saya omongin tadi lah, tidak konsisten. Terus next lagi. Nah itu titipan dari Mas ya tadi ya, hambatan itu ya. Nah itu untuk hambatan selama nge-YouTube, yang pertama itu view-nya sepi padahal sudah upload video banyak. Nah saya juga awal bikin YouTube juga kayak gitu, maksudnya videonya udah banyak tapi view-nya sepi. Tapi ya karena emang minat, seperti yang tips yang tadi kan, minat sesuai hobi kan tipsnya. Tapi karena saya minat, akhirnya walaupun view-nya sepi tetap bikin video terus gitu loh. Jadi ya usahakan kalau misalnya mau bikin channel YouTube itu yang sesuai minat kita. Jadi kalau misalnya view-nya sepi, belum ada hasil, kita tetap enjoy bikin videonya kayak gitu. Terus untuk hambatan kedua, pernah kena pelanggaran hak cipta. Nah itu yang tadi kita juga pernah kena pelanggaran hak cipta. Terus yang ketiga hambatannya itu dapat komentar buruk dari netizen lah. Pokoknya semakin gede channel kita, semakin banyak juga netizen yang komen-komen jelek gitu loh. Tapi ya itu ya nggak usah didengerin. Pokoknya ya anggap aja, justru walaupun komentar bagus itu sisi positifnya mereka nambah engagement, interaksi di komentar di video kita gitu. Jadi ya nggak usah didengerin, nggak perlu dihapus juga, nggak apa-apa sih. Pokoknya ya intinya jangan didengerin aja komentar yang buruk-buruk itu. Terus selanjutnya banyak saingan review anime. Nah itu banyak saingan juga. Tapi ya walaupun kayaknya sih kalau menurut saya di YouTube itu udah ada semua kayaknya, maksudnya kalau misalnya kita bikin, soalnya kan banyak nih orang yang mau bikin video tapi takut karena banyak saingan. Itu kan kalau misalnya Mas mau mancing tapi kok channel mancing udah banyak. Ya, tapi ya kalau menurut saya, kalau misalnya kita bikin konten yang menarik, yang unik, walaupun udah banyak saingan, kalau misalnya konten kita unik, kita tetap bakal bisa bersaing sama orang-orang itu gitu loh. Jadi walaupun banyak saingan, kalau misalnya kitanya juga rutin upload video terus kontennya unik dan menarik, kita nggak bakal kalah sama orang-orang yang udah mulai lebih dulu gitu loh. Soalnya banyak juga yang pokoknya yang gimana ya, kalau yang sukses di YouTube itu bukan orang yang mulai duluan, tapi siapa yang mau lebih bekerja keras. Jadi walaupun kita mulai belakangan, tapi kalau misalnya kita lebih kerja keras, lebih sering upload, kita juga punya kesempatan buat dapetin penghasilan yang lebih banyak dari orang yang mulai duluan gitu. Terus, nah itu hambatan yang terakhir, males bikin video. Saya juga sempat ada di titik jenuh, males bikin video, akhirnya sempat 3 hari atau hampir 1 minggu kayaknya nggak upload. Tapi karena tapi ya emang semua orang pasti ada titik jenuhnya kayak gitu sih. Tapi ya nanti juga kalau misalnya udah mulai udah semangat lagi, pasti bakal bikin video lagi. Tapi kalau saya mengatasinya, biasanya ya kalau saya jenuh bikin konten, nontonin animenya aja gitu. Pokoknya nontonin anime, nanti kalau pas nonton anime ada ide gitu. Lihat, lah ini bagus nih kalau di review, akhirnya kan dapat ide dan mulai bikin konten lagi kayak gitu. Itu tadi Mas Aris tuh sampaikan kalau sempat 3 hari seminggu nggak posting. Nah kalau sekarang rapatnya sebagaimana rapat sih Pak? Mas Aris tuh uploadnya itu berapa hari sekali kalau sekarang? Tak usahain sih sehari sekali. Cuman ini pas habis lebaran, soalnya kerja dunia offline-nya masih banyak,
palingan kalau nggak 2 sampai 3 hari baru upload gitu. Oke. Tapi pas kemarin bulan puasa kan wedding nggak ada ya, Iya. apalagi ini Iya, masih COVID COVID, juga, iya. jadi nggak bisa wedding. Itu sebulan full saya upload sehari 1. Itu bahkan kadang pernah sehari 2 atau 3, cuman itu tak schedule gitu, dijadwalin buat upload hari berikutnya gitu. Pokoknya bisa nyetop banyak video lah gitu. Soalnya kan untuk anime sendiri cukup gampang ya bikin kontennya. Nah, nggak kayak kalau Om Bidul kan otomatis harus keluar ya Mas ya. Kalau harus keluar harus lapangan. Nah, kalau review anime kan paling nonton animenya, nemu materi yang cocok, terus bikin skrip, rekaman, ngedit juga paling lama-lamanya 1 jaman selesai gitu. Jadi ya untuk bikin kontennya itu lebih gampang lah gitu. Terus selanjutnya kayaknya udah selesai ya. Next. Nah, what's itu? Itu apa ya tuh bahasa YouTube itu. Nah, ini menarik juga ya. Kalau menurut saya itu YouTube itu adalah aset jangka panjang. Jadi itu dibutuhkan pengorbanan yang besar di awal-awal. Jadi saya nganggap YouTube itu kayak aset gitu. Ya gampangannya itu kayak kontrakan gitulah. Kita kalau misalnya punya kontrakan kan nggak kerja tetap dapat duit ya. Kayak hari kemarin sama kemarinnya lagi, kemarin lusa saya nggak upload video tapi tetap dapat penghasilan dari video yang sebelumnya gitu. Jadi saya juga anggap YouTube itu aset jangka panjang. Dan untuk membangun sebuah aset itu kan prosesnya itu panjang, dan biasanya kalau masnya nih mau bikin kontrakan, awalnya kan nggak dapat duit kan, malah justru ngeluarin duit banyak, nanti kalau kontrakannya udah jadi, baru kita nggak ngeluarin duit, tapi dapat duit. Nah gitu, jadi prosesnya di YouTube itu hampir sama kayak gitu. Awalnya kita bangun channel itu susah banget, dapat view susah, terus kita justru malah ngeluarin duit buat bikin videonya. Tapi kalau misalnya nanti channelnya udah gede, udah jadi, kita justru enak. Kalau misalnya nggak upload video pun kita tetap dapat penghasilan dari video-video sebelumnya. Nah gitu. Terus apa lagi tuh yang bawah itu? Untuk sukses sangat susah karena butuh kerja keras. Nah itu untuk sukses di YouTube itu sangat susah karena emang butuh kerja keras dan juga perjuangan yang panjang. Tapi lebih susah lagi kalau kita nggak sukses. Iya. Kayak gitu. Itu ya quote lah ya, yang lucuan ya. Terus selanjutnya kayaknya udah selesai. Nah, udah, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan sharing kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan di komentar, komen silakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dapat insight baru banyak banget nih saya tulis banyak banget insight-nya. Bisa nambah pertanyaan buat Mas Agung sama Mas Irul juga nih. Tadi Mas Irul udah pengenalan lewat slide. Sekarang Mas Agung apa Agus? Agung ya. Mas Agung sama Mas Irul saya perdalam lewat pertanyaan ya. Tadi yang belum Mas Irul dibahas itu soalnya kadang YouTuber awal itu bingung soal masalah konten. Aku mau jadi YouTuber tapi mau bahas apa nih? Nah, klik point atau kenapa momen di mana Mas Irul memutuskan untuk memakai anime kayak gitu. Oh iya, maaf Mas. Kenapa momen ketika Mas Aris itu memutuskan wah kayaknya saya milih di anime aja nih kontennya gitu. Dulu momennya gitu. Ini menarik juga ini. Saya di Pekalongan punya beberapa kenalan yang YouTuber juga. Yang pertama ada YouTuber di Comal. Ya sekarang udah 300 ribuan subscriber. Bahasnya review gadget lah, elektronik, kamera juga, terus review mikrofon juga. Nama channelnya Laikul. Pokoknya kalau yang mungkin Laikul tahu. Nah itu saya kenal orangnya juga. Sempat main beberapa kali lah. Nah dia terus satunya lagi kenal namanya yang Hayato yang pernah saya kemarin kasih ke Mbak siapa itu? Nah itu dia itu jadi dari 2 channel itu dulu pas saya memutuskan buat bikin anime itu kan yang lain itu kalau nggak salah masih subscribernya masih 150 ribuan. Sementara yang Hayato yang bikin review anime One Piece itu subscribernya sekitar 70 ribuan. Jadi kalau misalnya diperbandingkan 2 kali lipat ya. Cuma kalau dari penghasilan saya lihat di Social Blade
itu justru lebih gede yang anime. Oke. Jadi saya mulai tertarik, terus pas saya bikin bikin videonya kok lebih enak, lebih gampang bikin review anime daripada bikin konten fotografi itu. Kalau fotografi kan saya harus sengaja kayak gini nih, rapi, udah mandi dulu atau gimana lah, rapi, terus ngadep ke kamera, ngomong di depan kamera. Jadi ya, terus kalau misalnya yang anime, saya cuma butuh bikin skrip, rekaman paling ya 10-15 menit, habis itu ngedit selesai gitu. Jadi dari sisi effortnya itu lebih gede yang fotografi, tapi hasilnya lebih gede anime. Nah, akhirnya saya mulai dikit-dikit pindah ke anime kayak gitu. Gitu ya. Terus tadi kita belum kenalan channelnya Mas. Jadi kalau Mas Haris itu kan soal anime. Kalau Mas Agung bisa dikatakan religi ya Mas. Religi bisa tentang lagu-lagu, bisa tentang khotbah. Gitu. Kalau Mas Irul itu otomotif ya. Menarik itu Mas Irul, ada tentang truk-truknya gitu. Menarik gitu, menarik. Sangat street gitu, street banget. Itu diferensiasinya itu yang Mas Agung sama Mas Irul agak-agak mirip karena ada namanya butuh peralatan khusus kayak kameranya harus yang lebih mendingan. Nah, Mas Haris itu yang agak beda diferensiasinya. Mas Haris itu paling butuh paling nggak clip on atau mic yang bagus ya. Kalau kamera nggak perlu yang gimana itu diferensiasinya perbedaannya seperti itu. Terus background Mas Agung sebelum di YouTube kayak gimana Mas? Sebelumnya ngapain? Background saya sebelum jadi YouTuber sampai sekarang masih sama. Saya seorang wira swasta. Saya membuka usaha franchise gede digital akan dari Jogja. Mungkin yang biasa lewat jalan Kartini mungkin pernah itu bulan punya saya. Jadi kenapa saya memilih konten religi, karena saya dari dulu tuh sering nonton pengajian di TV, terutama di Nagari TV ya. Dulu Nagari TV itu punya channel tapi videonya nggak diupload di channel. Jadi videonya itu hanya ada di TV. Dan kebetulan saya itu di rumah punya receiver yang bisa merekam acara-acara TV. Itu bisa schedule, misalnya saya mau merekam jam 9 sampai jam setengah 10. Saya nyalain jam 8, nanti saya tinggal, nanti saya copy di komputer, saya lihat di komputer. Itu sebelum saya jadi YouTuber, saya sering melakukan kegiatan seperti itu. Terus lama-kelamaan memori di komputer saya itu agak penuh. Jadi saya mulai berpikir kalau saya pindah ke YouTube gimana itu. Soalnya biar video bisa saya post, tapi juga saya bisa nonton kembali lewat YouTube. Awalnya saya minta izin terlebih dulu lewat email karena dari TV, dan intinya kan minta izin bahwa kalau video ini saya upload di channel saya, boleh apa enggak, izin apa enggak. Waktu itu jawabannya lama, berapa 1 bulan lebih, dijawab boleh asalkan di video-video yang Nagari TV dapat dari sumber lain. Intinya nggak bikin sendiri video Nagari TV. Akhirnya karena video saya cuma lihat di komputer itu memang kebanyakan yang diperbolehkan, jadi saya upload terus, dan alhamdulillah itu kan nggak modal sama sekali. Saya kan hanya modal rekaman TV itu dari sampai 2015 sampai 2017 akhir videonya sama sekali nggak ori, videonya dari rekaman televisi tapi bisa dimonetis. Terus kalau saya ingat saya 2017 itu sempat menghasilkan AdSense. 2017 2 kali kan, kalau belum $100 belum bisa dicairkan ya. Saya masih ingat pertama kali dicairkan itu kurang lebih 3 jutaan di 2017. Terus yang terakhir di 2017 akhir itu 1 jutaan. Jadi dari video yang nggak modal itu saya dapat 4 juta lebih ya. Tapi di tahun 2018 ini Nagari TV sudah pindah channel, ini pindah satelit dari Palapa ke Media. Tapi dengan saya nggak punya para brand media. Akhirnya saya mulai nggak upload dari Nagari TV lagi. Saya coba berubah juga haluan. Saya juga re-upload dari konten-konten video pengajian orang lain, misalnya di channel resminya YouTube Habib Nabul Alif di Solo, Habib Taufik di Jakarta, itu saya coba re-upload selama 1 tahun. Memang awalnya nggak masalah, dalam arti diperbolehkan, bisa monetis, dan di 2019 sudah menghasilkan banyak dolar. Tapi di 2019 awal saya dapat email dari YouTube bahwa karena saya kena bukan copyright, sebenarnya kena pelanggaran pedoman komunitas. Jadi konten yang dipindahkan ulang, biarpun channel yang saya re-upload nggak protes, nggak komplain, tetapi menurut YouTube channel saya re-upload, jadi konten yang ulang. Jadi
saya kena dismonetisasi. Nah, saya dikasih kesempatan 1 bulan untuk memperbaiki channel saya. Akhirnya saya merintahkan diri untuk membeli kamera, beli tripod dan lain-lain. Karena waktu itu sebenarnya sudah 6.000 lebih ya, dan saya masa iman-iman kalau ini dilanjutkan. Nah, terus saya tapi setelah punya kamera saya bingung ini mau ngapain ini mau diapain, dengan saya nggak bisa ngupload, nggak bisa ngomong tentang kamera, dan channel saya channel religius, karena saya bukan kiai, bukan ustaz, bukan tokoh yang bisa menyampaikan dakwah. Akhirnya saya karena saya sebelumnya sudah sering ikut pengajian itu di Masjid Jami Kauman bersama Habib Abbas Tafsir Masjid Jalan lain, saya juga izin sama Habib Abbas untuk merekam videonya dan saya upload di YouTube. Sudah diizinkan, sebenarnya itu cuma buat konsisten aku saja, karena itu kan konsisten aku yang original gitu. Sudah diizinkan, akhirnya dari itulah saya mulai memperbanyak video, sambil video-video yang dari tahun 2018 yang saya upload itu saya hapus semua, terus saya penunjukan ulang lagi untuk diterima monetis lagi. Tapi video-video yang dari rekaman Nagori TV menurut mereka nggak melanggar pedoman karena di Nagori TV nggak ada. Tapi kalau yang upload dari channel lain ada, jadi dari situlah saya tahu bahwa ternyata kalau reupload nggak boleh. Tapi ada beberapa reupload yang diperbolehkan menurut saya, contohnya di video YouTube saya kan ada lirik video Azahir itu diperbolehkan. Saya juga bingung, mungkin untuk pendapat saya mungkin karena saya ambil di channelnya resmi Majelis Azahir Kalongan itu videonya kan durasinya lama, mungkin 2 jam atau 1 jam untuk pengajian penuh. Itu kan tampilannya kan lagi pengajian live konser gitu ya. Saya ambil judul lagunya, terus saya ganti lirik bagaimana. Itu sampai sekarang masih aman. Mungkin menurut itu mungkin karena videonya beda, biarpun audionya sama, karena dari pihak Asia nggak ngapain copyright, jadi diperbolehkan sampai sekarang. Jadi menurut saya aku mungkin boleh, tapi asalkan ini nggak sama persis. Jadi ada pihak yang diri aku nggak komplain dan nggak sama persis videonya dibikin beda total, atau videonya sama mungkin kena pelanggaran konten user gitu. Bisa dikatakan berarti awalnya itu Mas Agung itu pindah database ya, database yang ada di PC jadi di YouTube kayak gitu. Daripada PC-nya penuh, upload aja lah. Iya. Menarik dia awalnya itu sesimpel itu ternyata. Sekarang Mas Biru background-nya sebelum di YouTube apa Mas Biru? Saya berusaha bersama diri saya. Saya punya home care di spa. Oh, seperti itu. Akhirnya lanjut ke cerita sampai ke YouTube kan. Nah, karena saya itu sama istri itu home care itu kan dari mungkin satu kecamatan ke kecamatan lain, desa ke desa lain. Saya kan sering lewat jalan raya akhirnya. Oh iya. Sering lewat jalan raya. Itu awalnya nggak langsung jadi konten. Itu saya cuman video pendek buat story WA. Nah, itu lama-lama karena saya sering bikin story di jalan, itu teman saya yang YouTuber, itu ya udah YouTuber lumayan lah di Kabupaten Batang. Itu komentar saya itu dibikin aja di YouTube gitu. Waktu itu saya nggak tertarik sama sekali karena saya sendiri nggak memahami YouTube, karena memang termasuk yang ngasih saran itu nggak terus apa istilahnya memotivasi, bimbing saya itu nggak, cuman ngasih saran, tapi habis itu udah lepas hilang. Nah, lalu tak pikir, oh iya ya. Nah, ketika itu pas itu ngomong lagi pas barengan sama ada istri saya. Terus akhirnya memotivasi. Dia bikin aja gitu kan, misalnya hubungan. Nah, ini makin membuka saya untuk masuk ke itu. Nah, terus saya coba buat konten tidak di jalan itu. Saya dulu inginnya itu semacam kayak jadi channel berita gitu ya. Misal ada acara dari partai atau acara dari tradisional, kesenian, apa itu saya ingin itu. Meliput. Nah, terus setelah saya upload, share linknya ke dia itu kan minta komentar, karena kan dulu dia yang sering ngasih saran buat saya di YouTuber gitu kan. Terus dia itu malah ngomong, loh, channelmu kok malah gak gini gitu kan. Katanya kan kok bikinnya kayak gini. Kita malam itu bikinnya itu kayak yang kamu bikin story-story itu loh. Udah, terus Pak pikir, apa ya? Tapi ya, sering jalan kan, story di jalan. Terus yang mau aku buat apa itu kan? Lupa, story paling 30 detik kan. Masa iya aku kayak gitu tak upload gitu kan. Terus coba tak pikir, sambil tak pikir. Akhirnya, oh mungkin ini ya. Terus akhirnya dia mulai nambah lagi, ngasih tambahan lagi. Itu loh video terus gitu kan.
itu kamu kan sering di jalan, jadi bikin aja seperti itu, kamu masih muda, jadi nggak butuh yang repot-repot. Nah, tak pikir lagi kan, oh iya, kalau aku bikin channel apa semacam liputan acara gitu kan, harus nungguin acaranya, aku harus cari info dulu kapan ada acara, aku bagaimana harus mau mengambil. Nah, akhirnya saran dari teman saya itu, Pak dipikir-pikir siang malam apa, tak pikir ya pelan-pelan akhirnya, oh iya. Jadi mungkin ini yang dimaksud itu supaya apa ya istilahnya aku tuh sering di jalan, dia itu nyaranin konten yang sering aku jumpai gitu loh. Nah, terus aku pikir oh iya, terus pas bulan akhirnya aku bikin, tapi awalnya aku bikin masih ada channel dalam campur, cuma udah mulai tak masukin terus. Nah, terus kok ternyata yang apa ini, yang video viral itu mulai meningkat. Nah, terus akhirnya saya putuskan lah untuk apa itu fokus di channel terus. Tapi karena channel awalnya saya bikin satu channel, terus masih campur. Ketika ada video truk itu ngangkat lah istilahnya, saya bikin channel lagi yang memang khusus terus dengan nama Om Explore itu. Sebenarnya yang paling utama ya? Iya, yang utama itu. Cuman channel yang lain itu ya istilahnya nggak diopain lah, tapi kayak biasa tadi ya. Pasti ada yang dikesampingkan lah. Karena apa kalau saya sendiri, karena saya nggak punya admin, nggak punya kru, paling sama istri kalau bikin karena gantian nyetir atau pas apa itu gantian rekam gitu kan dengan alat seadanya. Saya masih memakai HP terus terang saja. Cuman kita juga inilah untuk membangun satu channel itu seperti Mas Ari tadi yang memang harus pertama video jelek itu saya alami, saya lihatkan benar memang dari situ. Terus ke depan video harusnya kan kalau memang dianalisa, kita pelajari video dari kita dulu, terus kita bandingkan dengan video orang lain, insya Allah channel itu akan berkembang. Karena apa ya istilahnya kita itu tidak boleh misalnya menganggap video kita itu paling bagus, tapi apa kita harus merasa video kita itu masih jelek dan kita harus masih butuh belajar dari video yang lain. Nah, ya istilahnya nggak boleh sombong lah ya, nggak boleh sombong. Terus supaya kita itu terus apa itu termotivasi untuk belajar memperbaiki dari konten kita. Ya kita itu harus selalu menganggap video kita itu jelek. Tapi juga di sisi lain, kita harus meyakini bahwa video kita itu walaupun jelek, itu akan ditonton banyak orang. Termasuk saya sendiri, share sedikit pengalaman saya ya. Saya sendiri sebenarnya waktu upload itu, saya sudah ada feeling, video ini bakal ditonton lebih banyak dari video kemarin. Misal katakan, saya upload hari ini, viewer langsung 100.000 itu per hari. Besok saya upload, saya sebenarnya sudah ada gambaran. Ini kemungkinan untuk mencapai sehari 10 baca susah. Itu sebenarnya tapi kan saya upload karena itu apa ya? Nggak terus konten itu naik terus, pasti ada selingan. Ya mungkin misal katakan saya di channel truk, ataupun ada tambahannya lah di otomotif, kadang tiket juga saya masukkan. Sebenarnya saya juga tahu tiket itu di channel saya itu penontonnya mungkin nggak bisa ngimbangi yang tapi di situ karena masih satu jalur di otomotif, terus kadang ya juga penikmatnya itu hampir sama lah. Itu saya masukkan walaupun saya tidak menarget penonton melebihi ataupun sama dengan video seperti itu. Nah, itu menarik kalau misalnya kadang ya youtuber yang nggak besar itu punya sebenarnya anak channel ya, kayak Mas Resto, kayak Mas Indul. Kalau Mas Indul ada nggak sih yang ada? Sebenarnya saya di YouTube sebenarnya belajarnya bukan penghasilan. Saya itu menginginkan share sesuatu yang bermanfaat ya. Kemudian kalau belajar kebanyakan kan membaca terjadi ada semuanya kalau hasil semuanya karena saya merasa bahwa banyak orang yang hafal lagu-lagu sholawat itu nggak tahu artinya,
banyak orang yang cuma baca jadi nggak tahu artinya itu. Jadi saya bikin video yang terjemahannya intinya biar orang-orang itu biar tahu terjemahannya itu yang pertama saya ingin membaca contohnya yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi dimulai tahun 2020 ini saya membacakan baru karena saya sudah suka musik, saya sudah terima musik, kan bacanya sehari sama musik masih 1 bulan umurnya itu susun lagu Islami. Karena saya punya teman yang punya studi musik dan saya punya bahan kamera dan saya juga ingin membantu orang-orang di daerah saya yang punya bakat vokal ini yang eksis di dunia raya atau biar dikenal. Ini saya membaca ini dalam 1 bulan ini rencananya di tahun 2020 ini saya lagu untuk lagu itu kelemahannya tidak video. Jadi yang saya tahu di algoritma baru ini bukan jumlah view bukan karena itu saya misalkan saya punya 2 video yang satu 10 menit yang satu 5 menit untuk lagu ini sama-sama 10.000 ya itu pendapatnya pasti beda karena yang di 10 menit itu pasti durasi rata-ratanya pasti di atas 5 menit maka sebenarnya intinya kan berapa menit yang dibangun dari semua video itu yang menghasilkan banyak itu kita dari sebagainya. Jadi semakin durasinya semakin panjang kan kalau di atas 10 menit kan benar-benar bisa mereka ya salah satu problemnya juga durasinya juga banyak. Intinya kalau dari saya yang paling penting itu adalah juga yang pertama dari boskannya semakin banyak boskannya itu bagus kan. Terus kalau referensi penontonnya kan di studio ada referensi penonton itu kalau di atas 35% itu cukup sekali bisa masuk rekomendasi di YouTube. Jadi cara saya menandakan dari Mas yang itu untuk mengevaluasi channel itu karena kalau lewat kita dulu itu video itu nanti dilihat kira-kira dari semua video saya itu pakai video dari mana kan dari internal atau pemerintah dan dari YouTube atau lainnya rekomendasi YouTube. Kalau karena kan ada Facebook, WhatsApp dan lain-lain itu kalau yang terbanyak itu rekomendasi video itu berarti channelnya sudah bagus, tapi kalau dari eksternal itu masih kurang. Jadi untuk menganalisa channel pertama dari traffic video dilihat dulu kira-kira dari mana. Kalau rekomendasi video masih sedikit berarti masih belum maksimal. Tapi kalau rekomendasi video sudah di atas 20% lebih atau nomor 1, nomor 2 itu berarti sudah ada peningkatan. Terus yang kedua ya watch time itu semakin durasinya semakin panjang semakin bagus. Watch time sama itu ya yang tadi yang penting yang sebenarnya luput ya orang-orang kadang luput nggak kepikiran ke situ. Ya silakan. Juga pernah istilahnya riset dikit-dikit ya. Pernah dalam 1 bulan itu yang kayak tadi itu khusus saya bikin videonya tuh yang 5 menitan, cuman dibanyakin jadi sehari 2 video gitu. Pernah itu riset. Terus pas bulan berikutnya bikin sehari 1 aja tapi 10 video. 10 menit. Nah, itu walaupun jumlah view-nya lebih banyak yang 5 menitan itu, cuman hasilnya lebih gede yang 10 menit itu. Karena banyak. Soalnya kalau video 10 menit kan kita bisa nyisipin iklan tengah-tengah ya gitu. Jadi ya itu riset pribadi dan pernah ya udah terbukti lah. Jadi ya lebih baik bikin video yang durasinya agak panjang daripada bikin video yang ada banyak. Itu tips ya buat teman-teman ya, itu bagus manfaat. Ini kalau yang nonton ya baru yang nonton dapat ini, kalau yang nonton nggak dapat info ini. Terus ini sempat ada titipan ke Mas kemarin soal market. Saya minta ke bapak-bapak, ke mas-mas ini penikmatnya itu seberapa besar gitu. Dari siapa dulu? Dari Mas Agung dulu. Kalau religi kira-kira dari risetnya itu? Kalau religi itu mungkin hanya lokal di Indonesia. Kalau One Pin di Malaysia kan, saya pernah ngecek trafficnya itu hampir 90% dari Indonesia, yang sisanya dari Malaysia. Kalau negara-negara yang lain malah sepi. Intinya untuk religi kelemahannya ya lokal di Indonesia itu kelemahannya. Tapi ya penikmat kontennya Mas Agung bisa dikatakan hampir 100% dari jumlah Muslim di Indonesia. Iya, terus juga ini kelemahannya konten religi karena saya ini kontennya campur-campur, jadi misalkan ada yang video bid'ah atau ustadz kadang tidak semua suka ke saya. Ketika dia menyukai ustadz A, menyukai ustadz B, kadang kelemahannya di situ. Jadi nggak ada tokoh sosok yang rutin di situ. Jadi belum tentu ketika yang dulu pernah rame jadi rame lagi karena beda orang, kadang beda selera subscriber. Kalau Mas Irul kira-kira udah sempat survei? Iya, kalau itu datanya itu penonton luar negeri sudah mulai masuk ke
channel saya. Dari mana ya Mas luar negeri? Itu ada ya? Apa itu? Ada keterangannya nggak sih? Ada ditonton di negara mana aja itu kan berapa persen. Cuman kan yang nonton siapa itu kan nggak tahu. Cuman berapa persen kita sudah mulai masuk ya, di Amerika gitu sudah mulai masuk. Terus kita juga lagi di grup itu YouTuber Batang itu kan, kalau memang saya anggota dari YouTuber Batang itu juga lagi sering dibahas lah ngejar yang negara yang CPM-nya tinggi. Itu juga untuk mengejar nanti penghasilan karena beda negara itu CPM-nya beda. Makanya kita juga lagi pelajari. Istilahnya kalau anak-anak di YouTube itu bilangnya mau nembak CPM yang negara mana gitu kan. Kita lagi pelajari caranya gitu kan. Mungkin kalau di segmen penonton dari channel grup saya itu mungkin kalau negara-negara itu kan pasti punya tren sendiri-sendiri. Ya. Misal truk di Thailand, contohnya Thailand. Thailand juga di sana ramai ada, cuman kan arah modifikasi truk di Thailand itu kan beda. Ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada yang mengaplikasikan dari sana, itu namanya Thailook. Makanya kadang kita ya, di tag gitu kan, kasih Thailook, truk Thailook, apa-apa gitu kan, ya kita berusaha lah, namanya, belum pasti juga, tapi mudah-mudahan nyantol lah di sana. Nanti misal American Style, gitu kan, kita cantumin aja, barangkali nyantol, nanti banyak subscriber dari luar negeri yang CPM-nya banyak juga bisa meningkatkan. Terus ada istilahnya kesamaan selera lah. Mungkin ada negara semacam kalau di saya itu kayaknya Bangladesh gitu kan, suka truk-truk yang medannya ekstrim itu loh, ataupun istilahnya semacam kayak freestyle gitu loh. Nah, kalau di channel saya itu oleng mungkin itu juga yang jadi disukai di sana mungkin. Termasuk konten di teman saya juga ada yang di reaction itu kan channel luar negeri kayak gitu. Nah, itu kan jadi baru-baru ini kan membuka wawasan bahwa berarti negara tersebut itu memang ada yang suka dengan konten kita. Berarti kita ya juga pelajari. Jadi mudah-mudahan nanti kita pelajari segmen di luar negeri itu, khususnya yang CPM-nya banyak itu apa. Nah, kita berusaha membangun videonya itu untuk segmen ke sana juga, seperti itu. Ya, ini menarik tadi disebut sebelum ke Mas Anesto yang soal disebut-sebut soal CPM. Nah, ini ada yang nanya lewat di YouTube. Silakan kalau teman-teman yang nonton di Zoom bisa beralih ke YouTube buat komen, buat nanya-nanya ke sini. Ada yang nanya, tapi ini CPL. Jadi ada pertanyaan, Mas, tolong bicaraan soal CPL. Ini mungkin maksudnya CPM atau ada sendiri nggak sih CPL atau gimana? Mungkin CPM mungkin ya? Kalau istilah-istilah itu agak kurang paham sih. Mungkin maksudnya CPM mungkin, Mas ya? Bisa jadi mungkin. Ya, kalau CPM itu berarti klik per menit. Gimana? Cost per million kayaknya. Oh, cost. Perhitungan penghasilan per 1.000 ya? Iya, per 1.000 view. Tapi itu rata-rata. Nah, dijelasin gimana. Jadi CPM itu cost per million dalam pokoknya rata-rata penghasilan. Nah, rata-rata penghasilan dalam 1.000 viewer. Oh. Tapi itu juga enggak baru estimasi kan udah pasti fix ya. Cuman memang dari CPM sendiri itu beda negara itu bedanya jauh-jauh. Jadi misal katakan di channel saya kebetulan dari itu di Indonesia misal CPM-nya $0.50. Itu misal di Amerika bisa 2,5. Terus kalau di channel saya sendiri paling besar itu di negara Kuwait kalau nggak salah. Itu bisa 258 kali dari CPM Indonesia. Makanya ya gimana ya? Ya saya tidak munafik sih. Saya sebagai YouTuber juga mengharap penghasilan dari YouTuber karena walaupun sampingan juga potensinya itu kayaknya juga istilahnya bagus lah. Ya. Itu ya kita berusaha ke arah itu sambil kita pelajari konten apa yang harus kita sajikan gitu kan. Itu juga harus kita pelajari juga lah. Segmen marketnya itu kan harus kita kejar juga supaya tidak itu aja. Nanti kalau penontonnya hanya itu aja dikhawatirkan, maksudnya kan misal udah pada bosan itu kan. Nah, kita jadi mentok lah supaya berkembang ya itu tambahan mengejar ke sana gitu. Ya. Ini
kembali ke soal market. Kalau Mas Aristo udah sempat survei market, kayaknya lebih global ya. Orang Eropa kadang ada yang suka anime, ada Amerika. Ya kayak gitu, cuman kan karena reviewnya bahasa Indonesia, jadi ya kebanyakan emang bahasa Indonesia. Mungkin orang luar yang nonton itu ya orang Indonesia yang tinggal di luar. Misalnya pengalaman saya juga pernah kerja di luar negeri kan. Nah, di situ saya juga pernah nonton YouTube Indonesia dari luar, tapi kan dihitungnya itu mungkin penonton dari luar. Iya, betul. Kan enggak. Kalau orang Jepang, misal orang Jepang asli atau orang mana asli, kalau nonton kayaknya agak gimana ya? Agak ya nggak nyambung lah gitu. Soalnya kan dari bahasanya juga beda. Kemungkinan besar emang orang Indonesia yang tinggal di luar negeri gitu. Kalau untuk anime sendiri sebenarnya tertarget banget ya, soalnya kalau anime kan juga kayak film itu banyak judulnya, jadi nggak setiap orang yang suka Naruto suka One Piece gitu. Jadi saya juga ya kalau misalnya mau membahas suatu anime, saya juga harus benar-benar paham anime itu gitu. Kalau misalnya saya nggak paham, contohnya saya kan bahasnya One Punch Man, udah One Punch Man aja. Soalnya saya sempat pernah pengen bahas One Piece sama Naruto, cuman karena saya nggak paham sama dua ini, view-nya dikit, terus komentarnya juga kurang baik lah, soalnya kan nggak expert juga di anime itu, soalnya ya jadi orangnya kadang yang pas saya bikin channel bikin review mengenai Naruto, banyak yang komen udah tahu reviewnya, maksudnya materi yang basi udah tahu semua, jadi ditebak gitu istilahnya. Jadi daripada saya bikin memaksain diri buat bikin yang nggak dikuasai, mending fokus ke satu anime aja gitu. Jadi ya itu doang sih paling. Tapi bisa jadi diakalinnya bisa pakai yang CC ya, istilahnya subtitle. Subtitle itu mungkin ya dari masing-masing bikin subtitle yang bahasa Inggris, tapi itu bisa bikin auto generate atau otomatis atau kita manual gitu. Nggak tahu, belum pernah. Kalau pengalaman Mas Iro atau Mas Adi pernah? Terus kalau saya manual atau kalau ada pengunjung lain atau seperti lain yang menambahkan subtitle, kita bisa kan di pengaturan ketika kita upload kan ada pengaturan subtitle bisa ditambahkan orang lain akan itu kita aktifkan ketika dari penontonnya mungkin ada penonton lain dia dengan sukarela memberikan subtitle sendiri. Gitu, mungkin bisa diakali di sini Mas. Jadi penikmat YouTube dari luar Indonesia bisa menikmati juga gitu. Terus ada juga yang tadi pas pengenalan disebut Mas Aristo itu ada di grup Facebook. Nah ini saya jadi nanya ke Mas Agung sama Mas Iro, ada istilahnya itu multi platform YouTube juga main di platform Facebook. Jadi dari Facebook pun dikasih promo YouTube kayak gitu. Nah kalau Mas Agung sama Mas Iro ada main platformnya Instagram atau di Facebook gitu? Kalau saya Instagram ya, tapi kalau Facebook biasanya kalau ada video-video yang menurut saya bagus, kadang saya saya kasih cuplikannya di Facebook, terus nanti saya kasih linknya, tapi ya langsung link terkait cuplikan videonya, ada trailernya, soalnya kalau cuma langsung link nanti orang nggak mau buka, tapi kalau ada trailernya mungkin dia lihat trailer dulu, kalau tertarik baru dia klik linknya. Soalnya ya itu saya pun sering lihat status orang dia share link YouTube, saya malas nontonnya karena nggak ada previewnya, jadi ya kalau mau share link saya dikasih preview kalau di Facebook. Kalau Mas Iro ada? Kalau saya dulu waktu awal bikin channel langsung buat fanpage ya. Fanpage. Terus itu, tapi saya awalnya cuman link copy, tadi saya paste di fanpage, itu pengikutnya ya bisa dikatakan hanya yang kenal aja, tetangga teman. Tapi setelah itu saya Instagram pun nggak rawat lah. Saya fokus di itu, terus saya juga mengamati channel lain, terus ya teman juga dia bikin Instagram terus sering video pendek gitu loh. Video pendek selalu dikasih lagu-lagu yang lagi hit gitu kan, itu Instagramnya naik, terus channelnya juga ikut naik gitu loh. Nah terus saya tiru deh. Setelah saya tiru, saya bikin video, saya share di situ. Saya nggak nyuruh kasih link terus tak kasih apa, cuman kan saya kasih watermark aja kan, watermark perkenalan nama saya Om Explore gitu kan. Saya share di Facebook atau grup-grup Facebook itu khusus gitu kan, banyak kan beredar itu kan. Nah dulu awalnya saya juga
itu share link. Mungkin kayak jenengan juga nggak mau nonton, udah pasti caranya lah biasa gitu kan. Paling like aja, paling yang like cuma 5 orang dari anggota, misal dari grup itu Facebook itu 200.000 itu kadang saya share di grup itu kalau link cuman itu 5 orang gitu kan. Tapi kalau saya video pendek itu kadang bisa yang nonton itu bisa puluhan ribu dari itu aja, terus yang like komen banyak. Nah terus mungkin kan ada yang komen bisa minta videonya enggak, terus dikirim WA dong itu apa, kadang saya tak layanin seperti itu karena itu masih tahap membangun, saya memperkenalkan channel saya karena dari video pendek 30 detik dan rata-rata saya bikin di atas 10 menit ya supaya mengajar tadi ya nyambung sebenarnya ini persepsinya agak sama. Itu saya tak kasihin buat story 30 detik aja sebenarnya nggak rugi. Nanti masih banyak yang penasaran, oh ya itu channelnya Om Irul Explore itu videonya itu lanjutannya seperti apa gitu. Itu kan pasti akan lari sendiri tanpa kita suruh subscribe terus buka di linknya, itu nanti bisa dicari karena kan dari watermarknya aja udah kelihatan lah gitu. Berarti bisa dikatakan kalau multi platform itu lumayan efektif ya namanya ya. Cuman kalau menurut saya kalau share link di Facebook, WhatsApp dan lain-lain sebenarnya untuk jangka pendek karena seperti yang tadi saya bilang kalau di traffic itu kan ada contohnya traffic ini kan misalkan ada fitur YouTube lainnya, YouTube rekomendasi karena eksternal itu masuk eksternal, kalau eksternal nanti masih belum maksimal, kalau maksimal itu udah rekomendasi video. Jadi rekomendasi video itu kalau semakin banyak semakin bagus karena dia semakin diiklankan oleh YouTube. Ketika ada orang nonton yang suka dia masuk rekomendasi itu, kalau sering share link itu dia masuknya eksternal, dia masuk rekomendasi. Tapi kalau masuk rekomendasi itu sudah untuk masuk rekomendasi yang saya tahu itu videonya banyak yang nonton. Pertama, yang kedua retensi penontonnya itu retensi waktu nontonnya di atas 30%. Misalkan videonya 5 menit berarti dari 30% 5 menit itu berapa? Nah itu kalau dari 35% itu nanti kalau videonya view-nya banyak nanti masuk rekomendasi dari YouTube. Kalau Mas Aristo main Instagram, main ya Mas? Main tapi yang foto sih. Main foto. Kalau yang YouTube anime ada cuma nggak keurus juga. Soalnya itu terlalu sibuk juga jadi nggak sempat buat. Cuman ada sih. Berarti bisa dikatakan multi platform itu efektif buat awal-awal aja ya. Buat awal-awal nambah view, tapi baru kalau udah lumayan besar ya agak efisien ya ya. Berikutnya ini tips pemula, tadi Mas Aristo udah nyampein, kalau Mas Agung sama Mas Irul ada tambahan buat tips-tips buat para pemula, YouTuber pemula ya. Kalau menurut saya untuk menjadi YouTuber sekarang memang agak susah karena sudah banyak artis yang bermain YouTube. Intinya kan YouTube itu terus terang memudahkan bagi mereka yang sudah punya nama, seperti toko, seperti artis dan lain-lain. Nah, kalau untuk pemula memang agak berat, apalagi kalau niat awalnya itu AdSense penghasilan. Jadi kalau memang dari awal memang pengen bikin channel YouTube, tapi dari AdSense mendingan nggak usah bikin. Tapi kalau memang niat awalnya bikin YouTube itu ingin berkarya, intinya dia sesuai hobi, sesuai minat dan lain-lain itu boleh dilakukan. Yang penting istiqomah, rajin upload. Nanti di tengah jalan insya Allah nggak mati. Soalnya kalau niat awalnya, kan saya punya beberapa teman YouTube yang baru itu, mereka di tengah jalan berhenti karena udah videonya udah sekian video tapi kok nggak mencapai target, jadi akhirnya dia berhenti. Tapi kalau yang konsisten karena dia memang hobi, seperti bilang Mas Aristo tadi, dia nggak dapat duit nggak apa-apa, nggak ada penonton nggak apa, yang penting saya enjoy berkarya, itu lama-kelamaan nanti pasti mengikuti sukses itu dan jam-jam itu pasti mengikuti ya. Jadi yang pertama nih saya niatnya jangan AdSense dulu, yang penting berkarya dulu sebanyak-banyaknya, semakin lama videonya mungkin berbagus sama yang kedua ya istiqomah, jangan menyerah itu. Kalau Mas Irul ada tips para YouTuber pemula gitu? Tips saya dimulai dari saya cerita pengalaman dulu ya, biar nanti istilahnya iya apa enggak sih tips dari saya itu. Nah, saya sendiri dulu pas awal ngupload itu ya bisa dikatakan saya share ke teman-teman di WA, misalkan yang ini benar-benar kenal, memang saya harapin buat dukung lo, aku istilahnya bantu lo bangun channelku, ditonton ya dikit-dikit kok, nggak masalah, yang penting ditonton lah, suka nggak suka ditonton gitu kan, kayak maksa gitu loh. Jadi maksa banget sebenarnya aku malah maksa banget, sampai kadang ada komen terus, aku nggak mau nonton dipaksa, aku nggak suka
videomu dipaksa, konco ora kan dipaksa. Sebenarnya seperti itu juga nggak efektif untuk jangka panjangnya. Karena apa ya? Kita maksa nonton sebentar. Akhirnya kan awal mungkin ditonton, habis itu nggak nonton. Terus pasanya udah nonton videoku yang baru belum? Jawab udah. Sebenarnya kan kita nanti akan membohongi diri sendiri. Ya, karena kita memaksa itu, akhirnya kita juga berharap teman kita itu nonton, sedangkan sebenarnya nggak suka. Terus akhirnya kita tanya, temen juga ada yang bohong, nggak nonton, bilang nonton, nggak bagus. Apa istilahnya, kita tetap share, tapi kita juga nggak harus maksa teman kita untuk nonton. Ya biarkanlah, mungkin apa itu, kalau teman mau nonton ya nonton, ya tapi tetap kita usaha untuk membagikan bahwa kita itu, ini loh kita mau memulai jadi YouTuber, perkenalkan loh, jangan malu-malu. Biasanya untuk YouTuber pemula itu satu, malu. Nge-share sama keluarga aja kan malu, sama teman dekat malu. Lah gunanya teman dekat buat apa kan? Ya mungkin, tapi juga jangan asal nge-share sih. Kita kan juga minta dukungan dari teman-teman ataupun orang dekat, tapi juga jangan maksa tadi. Nah, ya biasanya untuk pemula itu apa istilahnya ya? Harapannya terlalu tinggi, tapi action-nya itu sebenarnya minim. Nah, jadi istilahnya kayak ngimpi di siang bolong. Ya, kita hanya melihat, misal YouTuber papan atas lah, siapa gitu kan, misal dari artis gitu kan, itu loh baru aja udah segini penghasilan udah miliaran gini kan, kita langsung obsesinya ke itu. Sedangkan kita sendiri sebagai pemula, kita belum dikenal, kita itu siapa? Harusnya kita itu bisa ngukur kemampuan kita, seberapa dikenalkah kita di publik. Terus misal kita di sosmed aja kan bisa ngukur sebenarnya. Kita misal punya sosmed Facebook, kalau kita posting di Facebook itu, yang komen itu berapa, yang like itu berapa, itu sebenarnya udah bisa jadi gambaran menurut saya, istilahnya loyalitas kita di dunia maya. Kalau di posting di Facebook, sekali posting banyak yang komen itu kan, wah kemungkinan itu nanti juga kalau di YouTube bisa banyak juga. Tapi itu mungkin kalau jadi vlogger ya, karena kan kalau vlogger itu menampakkan dirinya seperti di Facebook juga, misal posting lagi makan, posting lagi jalan-jalan, kan mungkin kalau anime ya mungkin beda lagi. Ini dari saya sendiri. Ya, apa-apa, ini dari perspektif masing-masing. Intinya tetap untuk kendala pemula apa tadi ya? Kendala pemula itu biasanya seperti itu. Terus kalau uploadan pertama, awal-awal istilahnya bukan uploadan pertama kali, awal-awal itu penontonnya minim, itu rata-rata nyerah. Nyerah. Padahal harusnya kan ketika penontonnya minim, kita belajar dari apa kepada teman kita yang sudah penontonnya itu banyak. Kok bisa banyak itu gimana caranya? Pasti pernah mengalami minim juga. Misal teman saya kebetulan juga beberapa teman yang bangun channel juga sharing ke saya, ya khususnya yang sharing ke saya aja itu tanya, kenapa kok itu videonya bisa laku gitu kan? Sebenarnya itu juga nggak melihat dari video uploadan saya awal-awal. Di video saya yang sebulan, ada yang viewernya 1 bulan itu 500.000. Tapi dari awal saya bikin channel Om Irul Explore, itu sampai sekarang ada yang hanya ditonton, tidak ada 300 penonton loh. Itu sudah ditonton termasuk dari keluarga saya, dari istri saya. Itu kan jauh sekali. Makanya ketika lihat di akhir-akhir aja penontonnya kok ratusan ribu, seperti itu kan, nggak melihat prosesnya. Padahal itu sengaja nggak saya hapus. Sebenarnya itu kan dihapus pun nggak masalah ya. Tapi itu karena itu sejarah, saya berproses itu ketika barangkali ada teman atau saudara saya sendiri nanti tanya, itu loh proses saya itu sebenarnya awal itu juga ada seperti itu. Itu saya awal uploadan video hanya menggabungkan foto. Ya foto saya di depan truk, yang foto istri saya. Terus mau mulai dari mana gimana itu, foto tak sambung-sambung aja. Itu kalau nggak ada, belum ada yang nonton. Tapi setelah sekarang penonton sudah ada yang banyak itu kan, saya istilahnya ya flashback itu, wah ya member kalau dulu itu saya penontonnya sedikit, orang kontennya aja foto tak sambung, gimana ya dulu pas nyambung foto itu saya berharap penontonnya banyak. Tapi ya realitanya ya karena kayak gitu, terus
thumbnail belum dipikir. Nah, kadang YouTuber pemula itu karena belajar melihat tutorial, tapi hanya sepenggal. Dia lihat dari, mungkin sebenarnya channel tutorial yang dia tonton itu sebenarnya bagus. Tapi karena dia itu lihatnya sepenggal, kadang suka di-skip. Nah, itu jadi salah pemahaman. Pas dia yang sebenarnya kunci, dia pas skip kan, kelewatan dia nggak dilakuin. Akhirnya ketika pas dia terapin untuk channel dia nggak terapin. Nah, akhirnya apa ya istilahnya nggak pas ketika dia praktekin jauh dari kata yang itu wah dikira itu tutorial itu nggak benar padahal cara dia nyerap ilmu dari tutorial itu yang nggak benar karena di skip. Kalau mau lihat tutorial ya bagusnya memang full. Ya. Terus bandingin dengan video sebelumnya dari tutorialnya kan biasanya nyambung ya tutorial video sekarang sih ada nanti nyambung di tutorial berikutnya. Terus kendalanya bisa seperti itu. Terus itu ya berarti apa ya tadi suka maksa gitu kan juga janganlah gitu karena jangka panjangnya nggak bagus nanti pasti sampean akan kecewa sendiri nanti teman-teman tahu apa nggak nonton itu kan makanya tetap evaluasi dari video terus belajar dari channel sejenis khususnya sejenis itu untuk memotivasi aja tapi jangan langsung melihat enaknya tapi lihatlah prosesnya ya karena mesti beda video itu mesti beda proses termasuk saya aja kan di channel truk itu pasti istilahnya saya bandingin dengan video orang lain penonton itu suka yang seperti apa gitu loh. Tapi walaupun suka seperti apa, misal di channel saya ada truk oleng. Ya walaupun itu kontroversial sebenarnya ya, mohon maaf itu memang kontroversial, tapi saya juga berusaha hadirkan di karoseri, modifikasinya, terus kisah sopirnya, saya juga hadirkan di film pendek truk, itu pas sebelum Ramadan itu kan film semacam menyambut Ramadan lah, itu kan di channel saya ada, itu juga saya apa ya istilahnya untuk jangka panjang itu saya persiapan istilahnya. Ketika misal konten ini sudah menemui titik dan penonton kita nggak tahu penonton itu mau sampai kapan itu kan mesti ada kayaknya juga bakal ada lah gitu kan kita ada segmen penonton yang lain gitu loh. Itu apa namanya soal hambatan ya tadi ya. Hambatan. Ini sebenarnya ini nggak ada pertanyaan berikutnya nggak ada sesuai sama judulnya soal monetisasi, tapi ini sering saya temui di WA di grup Facebook yaitu soal tools. Jadi buat tools awalnya atau peralatannya apa aja gitu. Soalnya kan sering di grup lu mau minta apa kamera yang bagus minimal apa gitu. Baru mulai gitu. Nah kalau Mas Aristo dulu awalnya apa aja Mas Aristo? Kalau yang pertama channel fotografi itu kan ya karena saya tukang foto ya udah punya kamera jadi ya pokoknya kalau masalah tools itu kalau sebaiknya yang kita punya dulu aja. Nah, nanti kalau misalnya jangan memaksakan beli tool yang mahal-mahal, tapi kita nggak bisa maksimalin toolsnya itu. Jadi ya kita punya yang kita kuasai, adanya apa. Nanti seiring berjalannya waktu kan kita bakalan tahu nih Pak, ini kurangnya ini, nanti kita bisa memperbaiki yang kurang itu. Gitu. Nah untuk sekarang sendiri di yang channel anime populer toolsnya ya itu kan click on sama komputer paling buat ngedit gitu. Itu mungkin tools awalnya click on itu atau yang anime ini kita masih anime ya yang bikin anime apa namanya karena sempat ada prolognya dari Mas itu pakai HP aku kamera ya ada sendiri ya. Kamera. Terus dulu awal-awal soal buat audio pakai apa Mas? Tetap click on terus sampai yang ini apa beda? Sama. Clip-onnya juga paling yang clip-on 30.000. Ya tips nih jangan minder kalau misalnya mau bikin video 30.000 aja jadi video jadi bagus. Kalau Mas Agung kalau kan dulu kan sempat dari awal kan rekaman dari decoder. Nah terus ada nemu hambatan terus akhirnya belanja kamera belanja apa itu awalnya apa aja Mas Agung? Kalau kan tutorial karena punya saya YouTube-nya ada pengajian di Masjid Jami Kauman, terus ada pembacaan berjanji itu pen kamera sama mic with on itu. Mic with on itu memang penting karena
biar suaranya layak didengar. Kalau langsung dari HP atau dari kamera kan masih banyak noise-nya yang kurang didengar. Kadang ada banyak orang yang tanya ke saya, Pak, dia sudah mengikuti tips-tips lewat YouTube, misalnya cara-cara mendongkrak dengan YouTube atau SEO dan lain-lain, keyword dan lain-lain. Tapi setelah saya lihat, ternyata videonya itu nggak layak, dalam arti audionya kok nggak enak didengar, atau ketika cover lagunya kok suaranya kok jelek gitu. Ya, itu mungkin dari faktor itu mungkin jadi percuma kalau mengandalkan SEO dan lain-lain, tapi videonya itu nggak layak ditonton. Jadi menurut saya yang pertama dari kamera HP nggak apa-apa, yang penting audionya layak didengar, karena saya pribadi sebagai penonton YouTube, kalau mendengarkan channel orang lain kalau audionya nggak layak didengar, saya skip, saya ganti yang lain. Tapi kalau yang enak saya terusin ya. Jadi intinya yang audio clip-on itu yang pemula itu. Kalau clip-on dulu, clip-on yang harga berapa? Saya pakai Boya M-Gun 100-an, 100 ribu, di bawah 200 itu ribu. kita minta izin ke Kiai ini itu nggak apa-apa kan malah dari Kiainya malah seneng karena suaranya lebih jelas ya. Jelas ya. Kalau Mas Irul dulu awal-awal HP ya, HP saya pakai HP aja, mengandalkan HP. Audio juga HP Mas Irul. Audio ya pakai HP. Cuman itu untuk saya sendiri pas waktu bikin film pendek itu di YouTube kan juga menyarankan kita itu untuk kolaborasi. Nah, di situ saya pikir ada teman di komunitas YouTuber itu namanya Selong Big Channel ya spesialis film pendek lah gitu, Selong Big Channel di YouTuber Batang. Itu punya peralatan komplit untuk bikin film pendek lah. Itu kita kolaborasi. Di situ juga dari itu nggak mungkin kan saya pengen ada di channel saya itu film pendek untuk kisah sopir truk gitu kan. Saya harus beli misalkan kamera dulu kan, ya itu jadi untuk meminimalis saya kolaborasi sampai sekarang. Tapi ya mudah-mudahan segera nanti saya juga istilahnya nambah peralatan ya untuk meningkatkan kualitas juga untuk barangkali saya juga bisa belajar dari jenengan foto-foto gitu kan. Itu juga saya juga tak planning untuk selalu meningkatkan itu. Tapi intinya untuk YouTuber pemula jangan terpacu dengan alat yang mahal gitu ya. Ya gunakan seadanya, tapi seadanya pun juga minimal ya ada kualitasnya lah. Kalau misal seadanya ada banget, terus katakan kameranya itu udah kadang ada efek-efek gitu dipaksakan ya juga jangan. Kalau misal nggak punya pun pinjam, lebih baik pinjam buat belajar. Syukur-syukur yang dipinjam itu diajak sekalian, satu hobi itu malah bisa bagus. Karena teman saya pun ada yang ya lebih bagus dari saya, dulu juga mengandalkan HP pinjaman. Ketika HP dia rusak, tapi dengan semangat yang tinggi itu juga bisa. Dan saya juga awal-awal sebelum terjun di YouTube juga itu ya lihat-lihat channel itu kan peralatan juga rata-rata YouTuber senior juga menyarankan jangan memaksakan langsung untuk itu, karena kan kita bukan istilahnya kayak agen YouTuber terus semacam perusahaan itu ya buat bikin konten itu kan. Jadi ya udah seadanya. Excel yang penting semangatnya tinggi, karena semangatnya rendah itu 1 kali 2 kali oke, 3 kali oke, 4 kali biasanya udah keluar kata-kata males. Itu yang harus dijaga semangatnya. Ini mulai bahas soal pendapatan atau monetisasi. Ada nggak sih revenue selain lewat AdSense? Kalau dari Mas Agung, selain AdSense, misalnya endorse gitu. Saya ini jualan saya juga. Oh, jangan saya di Instagram. Di Instagram kan buat komunikasi sama subscriber juga kan. Dan misalnya pengen beli jagat, ini juga jagatnya ya pokoknya walaupun lakunya nggak banyak, cuman ya dikit-dikit lumayan lah penambahan gitu. Terus ada juga pernah channel lain yang bahas anime minta dipromosiin gitu. Awalnya saya kan nggak tahu sistemnya, kan akhirnya saya cari-cari, akhirnya kan dibikin berbayar aja lumayan gitu. Jadi sekarang kalau misalnya ada channel lain yang mau promosi ke channel saya bisa gitu. Pokoknya nanti saya bikin prescription-nya ini mau ambil paket mana gitu, itu juga lumayan juga gitu. Lumayan sih. Kalau Mas Agung ada yang pendapatan lain dari AdSense itu? Untuk saat ini saya dari AdSense saja, karena saya memang
YouTube itu sebenarnya nggak fokus di pendapatan. Memang saya memang berbagi hal yang positif. Jadi memang apa mungkin dari penghasilan mungkin masih kalah jauh dengan Mas Alif sama Mas Irul. Terus terang pendapatan saya YouTube itu sebulannya 1 jutaan, masih di bawah 3 juta. Jadi tertinggi malah bulan Maret kemarin sampai 2 juta lebih. Kadang-kadang malah di bawah 1 juta. Tapi memang karena memang niat saya itu memang bukan YouTube itu bukan penghasilan, karena saya pengen berbagi hal yang bermanfaat. Bagi saya nggak masalah. Terus juga ini yang terbaru ini saya ingin membantu orang-orang yang punya vokal bagus, punya suara bagus itu. Kalau seandainya misalkan pengen cover lagu di channel saya bersedia. Intinya saya bisa membantu bikinkan cover lagu. Memang niat saya memang membantu orang-orang yang punya vokal bagus tapi pengen eksis di medsos. Saya bersedia untuk membuatkan lagunya. Bisa dikatakan mungkin dari uang, dari rupiah belum seberapa, tapi dari pahala mungkin ya. Memang saya sebenarnya dari itu sebenarnya bukan penghasilan, tapi juga gitu. Tapi kalau ada penghasilan ya lumayan lah budgetnya. Bonus lah istilahnya. Tapi materinya aja, kontennya aja religi itu kira-kira bermanfaat itu, bermanfaat itu. Lagi-lagi ke topiknya monetisasi ya. Ini mohon maaf sepengetahuan saya mungkin bisa koreksi dari Mas. AdSense atau monetisasi itu menurut sepengetahuan saya itu kaitannya sama subscriber sama view, atau mungkin tadi ada masukan lagi dari watch time gitu. Kira-kira ada tips sih biar nambah watch time-nya, biar nambah view-nya, biar nambah subscriber-nya dari Mas dulu mungkin. Kalau saya sih kadang ini ya yang saya terapkan itu misalnya upload video. Kok ini misal saya bayangan saya target ya, tapi target ini tidak memaksakan, kan harapan gitu kan. Video ini akan misal 1 hari 10.000. Kok ini belum? Saya udah atik, mungkin thumbnailnya kurang sesuai antara judul, thumbnail, deskripsi kurang sesuai. Itu saya udah atik itu. Jadi untuk mengejar viewer ya biasanya thumbnail itu bukan jadi thumbnail abadi lah istilahnya seperti itu. Tapi ya kita jangan membohongi penonton. Sesuai, cuman mungkin kan posisinya itu loh. Misalkan kadang saya tampilin foto yang dari belakang, kadang yang dari depan itu kan nanti sesuai judulnya aja lah. Jadi dari Mas Irul, thumbnail, kalau dari Mas Agung ada tips ya? Kalau dari saya ini yang penting evaluasi diri. Intinya kita anggap sebagai penonton. Misalkan video saya tonton, itu saya anggap sebagai orang lain menonton, kira-kira videonya layak ditonton apa enggak. Kalau layak ditonton, berarti perlu dilanjutkan lagi. Yang kalau nggak layak ditonton, ini diperbaiki apa yang kurang-kurang. Terus yang kedua, rajin lihat analitik di YouTube Studio. Jadi di analitik itu dilihat kira-kira rata-rata tiap video di upload itu rata-rata nontonnya berapa menit. Kalau seandainya masih sebentar, berarti memang orang nggak suka dengan video tersebut. Kalau di atas 30%, berarti itu sudah bagus. Yang kedua berarti kan intinya kan dilihat analitiknya, mungkin dari sumber grafiknya dari mana, misalnya, terus watch time-nya kira-kira berapa, itu dievaluasi. Terus yang ketiga, setelah kita mengetahui kekurangan kita diperbaiki, terus watch time-nya sudah dilihat sudah semakin bagus. Kalau bisa channelnya satu topik. Kayak channel saya kan ada lumayan, ada videonya ditonton 1 juta, ada yang 100, ada yang 1000 kan. Soalnya kan beda-beda topik. Jadi saran saya kalau view-nya pengen banyak, itu kalau bisa listnya 1 topik saja. Itu jadi senang itu aja. Jadi apa ya? Kedepannya mungkin banyak view-nya. Sama saya seperti itu. Saya kan di channel baru sudah sama musik itu musik saja. Alhamdulillah dalam 1 bulan penontonnya sudah menurut saya lumayan, karena yang memang satu topik itu mempengaruhi kedepannya akan banyak ditonton. Nah, kalau gaduh-gaduh mungkin pertama dari algoritma Google-nya bingung ini mau menentukan ke arah mana. Jadi yang kedua ya subscriber-nya belum tentu cocok dengan video kita yang temanya baru. Jadi saran saya fokus di satu topik yang mereka kuasain dikuasai. Seperti itu ya. Kalau Mas Aris tuh ada tips biar retensi penonton itu baik ya gitu. Buat itu ya Pak, menuhin monetize. Betul. Kalau tipsnya mungkin itu aja sih, konsisten sama evaluasi. Konsisten. Soalnya apa caranya? Misalnya contoh aja,
misalnya konten mancing. Konten mancing kan kita juga bisa banyak itu kan, bisa review lokasinya, bisa review alat-alat mancingnya, terus bisa bisa kayak vlog sehariannya. Nah itu dari walaupun satu topik kan ada 3 jenis yang topik lah, topik yang beda kan. Nah itu dilihat di analisis juga. Misalnya yang ramai yang review lokasi atau review alat-alatnya. Kalau misalnya pas yang lebih ramai itu review alatnya, ya video selanjutnya usahakan bikin yang ramai dulu alat-alat yang lainnya. Kalau misalnya yang ramai review lokasinya, ya bikin yang lokasinya dulu, biar pokoknya biar yang ramai itu juga orang tambah video barunya itu ya yang diminatin orang gitu. Nanti kalau misalnya dia gede ya bisa melebarkan sayapnya itu lebih gampang lagi lah. Kalau contohnya saya sendiri nih, saya pertama bikin anime itu banyak anime yang bahas kan. Ada pokoknya ya contohnya yang umum aja ya, misalnya ada Naruto, One Piece, terus yaitu One Punch Man. Nah dari 3 itu kira-kira mana yang paling banyak? Nah pas yang banyak itu yang ini, yang One Punch Man itu. Nah akhirnya saya bikin topiknya itu yaitu merucut di One Punch Man terus. Soalnya kalau dibahas yang anime beda judul, view-nya juga anjlok juga, maksudnya nggak segede yang tadi gitu. Jadi ya itu sih sering-sering baca analitik buat nyari tahu video yang diminati sama penonton itu yang seperti apa gitu, biar cepet lah dapat. Nambahin ini Mas. Ya silakan. Untuk saya sendiri ini yang istilahnya yang saya lakukan lah, bukan pengalaman, saya belum berpengalaman sebenarnya. Yang saya lakukan itu dulu waktu awal saya bikin channel itu saya waktu jam uploadnya itu sembarangan Mas. Kadang jam 2 malam itu waktunya tidur kan, itu saya upload. Nah, karena belum tahu bisa dijadwalkan terus seperti itu, asal aja kita kan nggak mikir, namanya awal-awal saya nggak ada sharing juga, sebenarnya belum kenal di komunitas YouTuber Batang itu juga, jadi mentok lah gitu kan, asal aja upload. Nah itu terus saran saya untuk jam upload itu juga kita tentukan. Kita kan di datanya ada kan, penonton paling banyak itu dari jam berapa. Nah itu berarti YouTube itu sebenarnya kan ngasih data seperti itu ada manfaatnya. Jadi bisa digunakan untuk jam upload ideal yang kemungkinan besar akan performa di awal jam tayang video itu 2 jam 40 menit ya. Nah itu kejar. Kalau di saya biasanya kalau di performa awal itu sudah langsung melonjak, itu besok tetap melonjak, terus stabil. Nah itu makanya kita kejar itu ya bisa kita dapatkan di performa awal itu ya ketepatan waktu penguploadan lah istilahnya. Ya itu berarti bisa dijadwalkan. Kalau saya rata-rata kalau pagi ngambil jam 9, misal siang jam 1, terus nanti sore jam 5, kalau bisa malam ya jam 7. Udah dulu ya asal itu. Nah, sekarang ya udah saya perbaiki ya, pelajari itu. Makanya. Tapi bisa diambil kesimpulan buat tips biar subscriber-nya nambah, view-nya nambah, terus postingannya nambah, itu dievaluasi ya kan? Iya betul, penting banget itu evaluasi. Evaluasi satu video, evaluasi kurangnya apa? Oh jamnya salah, oh thumbnail-nya kurang menarik, gimana gitu. Evaluasi ke video, evaluasi terus, ya nanti pasti prosesnya jalan, hasilnya pasti nggak munafik kayak gitu ya. Terus berikutnya ini diupdate terus soal teknis biar mendapatkan AdSense gitu. Misalnya saya baru nih, kalau terakhir saya tahu itu 1.000 subscriber, 1.000 subscriber sama watch time 1.000 kalau nggak salah. 4.000. Nah kalau sekarang kayak gimana update-nya? Terus kalau misalnya udah mencapai itu teknisnya biar di AdSense dibikin AdSense ya gimana? Misalkan siapa yang kira-kira menguasai? Mas Harisno mungkin. Kalau sebenarnya atau masih ya sekarang 1.000 sama 4.000 masih berlaku sampai sekarang. Cuman walaupun udah mencapai kayak gitu, itu juga belum jaminan keterima AdSense. Oh. Ya pengalaman saya sendiri juga itu yang channel pertama itu udah view-nya udah hampir dulu udah 3 jutaan. Cuman subscriber-nya udah 30.000, cuman itu belum dimonetize juga. Jadi ya perhatikan kontennya juga, yang kalau kontennya ya jangan yang remet-remet ke alat-alat pelanggaran lah ya. Jadi benar-benar harus ori biar pas peninjauan juga cepet gitu. Soalnya pas yang dulu yang tutorial fotografi pernah
itu nggak ada 2 hari langsung monetize, padahal ya baru 1000 paling lebih berapa doang, yang apa jam tayangnya juga baru 4000 lebih berapa lah, belum banyak, maksudnya masih ngepres gitu loh. Nah, sedangkan yang itu anime malah susah. Tapi terakhir sih kemarin yang itu kan saya tadi sempat bilang juga ada yang promosi kan, channel baru promosi ke channel saya gitu sih, buat apa endorse gitu. Dia dulu pas endorse ke saya baru 700-an subscriber. Pas sekarang terakhir kita lihat udah 20.000 dan udah ada iklannya juga. Jadi mungkin untuk tahun ini kayaknya daftar AdSense gimana ya, lebih mudah lah. Jadi apa, mungkin ya di sananya pegawai hidupnya lagi nganggur atau gimana, jadi lebih cepat gitu loh. Kalau dulu pas tahun 2019 lama, ada yang 5 bulan, ada yang 3 bulan belum dijawab gitu loh. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih cepat. Tapi pinnya sekarang tambah lama loh. Nah, kalau pinnya tambah lama. Saya mau menambahkan ya, dari teman-teman saya baik yang lokal atau yang di luar kota nanti, ada yang peninjauannya hitungan hari, ada yang berbulan-bulan, bahkan ada yang 1 tahun lebih nggak ada jawaban. Itu sebenarnya di tahun 2019 juga banyak orang-orang yang dalam hitungan hari di-upload AdSense-nya. Itu biasanya yang lama-lama itu biasanya videonya itu melanggar aturan. Contohnya yang kebanyakan orang yang mereka sadar itu kebanyakan re-upload. Jadi content user itu biarpun nggak melanggar hak cipta, biarpun kita nggak dapat email pelanggaran hak cipta, kita nggak dapat teguran dari email YouTube, itu YouTube tahu, dia metadatanya tahu dia video kita tuh mirip video orang lain. Biasanya yang upload pertama biasanya ketika sudah monetize dia bisa melihat video-video yang mirip videonya, ada fitur monetize itu ada. Jadi saya bisa lihat, misalnya saya punya video nih di upload orang, saya bisa tahu siapa yang upload video saya. Jadi biarpun saya nggak komplain, YouTube-nya nggak ngirim email ini videonya re-upload, tapi menurut YouTube itu kontennya recommend user, jadi YouTube dia sengaja jawabannya diperlama-lama. Jadi dari beberapa teman saya yang peninjauannya lama itu berbulan-bulan, bahkan dia 1 tahun gantung nggak ada jawaban, itu karena kontennya kebanyakan re-upload atau recommend user. Padahal teman saya udah bilang ini apa, nah saya kan nggak melanggar cipta, tapi itu kan karena videonya milik orang lain sama persis, jadi YouTube-nya memang sengaja diam-diam tapi digantung gitu. Kalau saran saya sebaiknya jangan video orang lain di re-upload, kalau video ori itu beberapa orang-orang yang sudah membuktikan itu nggak ada hitungan bulan, hitungan hari langsung di-upload dengan catatan tetap video-video yang ori itu jam 1000 sama sudah 1000 jam tayang. Misalkan kita punya video yang video yang re-upload kita hapusin, terus jam tayang berkurang, itu jadi kan belum bisa memenuhi syarat. Intinya yang video ori ini harus ada 4000 jam tayang itu, dan videonya juga nggak melanggar kayak kekerasan atau itu juga intinya yang nggak video kontroversi. Intinya kalau videonya aman sih nggak masalah, itu seperti yang kita misalnya udah menjauhi tidak melanggar, tidak pas dari batasan wajar melebihi itu kita bisa email ke admin di sana, bisa nanti ada jawabannya. Ya sebenarnya memang itu sama, kalau memang tidak melanggar standar itu pedoman kualitas ya. Atau otomatis nggak sih, apa harus kita yang minta? ada klik di monetize ada pengajuan kan misal aja kayak cuman selamat gitu loh. Sebenarnya kalau 1000 subscriber itu biasanya ada selamat. Dulu saya masih ingat, saya senang banget pas 1000 subscriber itu dapat email itu. Emailnya itu kayak dapat termat itu mas ya. Senang banget masuk kalau pertama dapat email dari YouTube sama-sama kayak kado itu seneng banget. Terus tak di share di Facebook itu ada video, saya jadi video itu kan, seneng banget itu. Apa itu? Dan nanti biasanya ada itu bisa klik mengajukan. Tinggal diklik di emailnya itu aja. Iya, tapi kadang jangan buru-buru juga. Kadang subscriber sudah 1000, jam tayang di situ sudah 4000. Tapi di sana kadang ketika pengajuan jangan mepet segitulah. Subscribernya ya 1000 lebih berapa, jam tayangnya 4000 lebih berapa. Kadang karena kan data itu belum tentu terupdate saat itu loh. Walaupun di kita itu studionya itu udah
terupdate, kadang dari sananya mungkin bisa aja belum. Delay. Saya sendiri itu ngalamin seperti itu. Jam tayang sudah hampir 5.000, tapi di sana masih didapat 3.600. Kita dapat balasan itu, kita tuh 2 hari lah. Lebih ya, terus lagi bisa. Tadi kalau misalnya banyak engagement-nya, terus dari exhibition dari logarifmanya gimana? Memang ini Pak, semakin banyak video ditonton, memang benar semakin banyak komentarnya. Itu pasti komentar ada pro dan ada yang kontra. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, itu pasti ya. Di video saya juga yang view-nya jutaan itu pasti banyak komentarnya. Jadi ya, intinya ya saya menyikapinya, saya nggak pernah terlibat langsung dengan berdebat, intinya ya saya biarkan aja. Tapi bisa mungkin kalau komentar-komentar yang nggak bermanfaat atau yang nggak etis saya hapusin. Soalnya memang saya takutnya ketika banyak komentar-komentar yang misalnya spam itu mengganggu channel saya jelas-jelas saya hapus aja. Kan banyak yang tiba-tiba nge-share di YouTube atau banyak minta subscribe itu, jadi saya bisa hapusin komentar-komentar seperti itu. Ya sama, kalau saya di apa itu performa awal tayang video itu saya jagalah istilahnya. Ya walaupun kadang ya memang kalaupun mentok tidak bisa performanya naik, ya berarti itu memang videonya memang kurang menarik gitu kan. Artinya untuk pembelajaran di itu. Tapi komentar itu ya di awal saya ngejar performa awal itu 2 jaman itu, ya saya pantau terus. Saya sempatkan, makanya saya milih jam penayangan itu yang saya bisa nanti untuk istilahnya apa ya, ngontrol itu. Istilahnya ngikutin teman-teman pada subscriber itu pada komen gitu kan. Nah, jadi makanya jam penayangan itu ya bisa mungkin jangan di saat kita sibuk, dan juga jangan di saat penonton itu yang sedikit gitu loh namanya. Artinya jam lego lah seperti itu kita balesin ya. Sama kalau memang lagi pas sibuk banyak banget, kadang sampai berapa gitu nanti pertanyaannya itu, misal kalau di saya itu video kapan, kadang apa ada nggak penting ya, itu terus kalau yang komentar subscribe balik itu memang jadi spam ya. Itu saya balesin dulu, kadang jangan diulangi lagi, tapi kalau dia udah bales baru tak hapus. Nggak langsung tak hapus, kalau saya tak balesin dulu, dia biar tahu, biar nggak ngulangin itu loh. Kalau nggak dikasih tahu gitu, nanti besok saya upload video, dia komen saya itu lagi. Jadi kita apa istilahnya ya, biar hubungan itu asalnya 2 arah lah. Kita sajikan video, kita balesi komentarnya, jadi biar bisa berinteraksi walaupun nggak video call ya. Jadi dia ngasih saran, terus saran di komentar itu juga jangan semua itu kita tanggepin, istilahnya kita berusaha memenuhi penonton, karena saran itu kadang ada yang asal kan, ada yang asal ya. Terus kalau ada yang kontra atau kadang bully gitu kan, ya jangan baper lah gitu. Nggak apa-apa itu, komentar itu mau komentarnya positif ataupun negatif, sebenarnya ngangkat video di performa itu tetap ngangkat. Terus ini Mas kan YouTube itu kan kadang merekomendasikan video seseorang itu biasanya selain penonton dari jumlah komentar sama jumlah like. Semakin banyak komentarnya, semakin banyak like-nya, semakin penontonnya penontonnya banyak, itu bisa masuk ke rekomendasi penonton. Jadi banyak komentar masuk salah satu YouTube rekomendasikan video salah satunya. Iya. Makanya kadang saya dulu gini, takut kan ada video saya, komentarnya itu di situ kayak antara penonton sama penonton kayak berantem gitu loh. Terus saya sharing, itu kalau kayak gitu gimana nanti channel tuh kena nggak, itu jadi masalah nggak? Maksudnya di bawah video itu jadi ajang kayak ring tinju gitu loh. Di komentar gitu kan. Terus saya, itu nggak apa-apa, justru itu malah yang bikin naik. Itu kan yang penting dikontrol lah. Misal di YouTube Creator Academy gitu ya, kayak ada nanti komentar yang nanti bisa bikin spam apa itu kan ya kita jaga. Mungkin ada yang kata-katanya itu jorok, saru, yang benar-benar vulgar tanpa sensor itu apa ya, kita berusaha hapus. Tapi yang biasa-biasa aja, misal kayak lo kalau berani maju terus apa lo beraninya di rumah aja gitu, ya udah biarin aja. Yang penting kalau bisa ya kita sebagai admin juga ya
mungkin kalau sudah unsurnya itu adu domba, istilahnya udah menyangkut suku ya, lebih baik kita hapus. Walaupun itu sebenarnya bikin rame, tapi kita juga hati-hati juga lah, tetap istilahnya juga kerukunan. Tapi kalau sekedar hanya ejek-ejekan aja, udah biarin ngangkat. Itu salah satu yang kasus paling hangat banget yang masih panas itu yang kayak gitu ya, banyak yang main justru malah buat malah jadi trending Iya, secara dunia itu. Jadi ya untuk awal-awal ya boleh lah kita tanggapin ya Mas ya, komen palsu terus tapi kalau misalnya kira-kira mengganggu waktu ya seperlunya aja. Nggak sempet nanti kalau nggak ada yang khusus pasti. Ini terkait awal-awal sama itu periode-periode tadi sempat pas lagi down itu kena kucing tadi sempat ada ngobrolan sama Mas Agung soal itu Google Ads. Jadi gimana Mas Agung tadi? Jadi ini Pak, Google itu kan punya layanan iklan, iklan itu sangat bermanfaat buat YouTuber pemula yang ingin instan, dalam arti ingin bikin channel tapi subscribernya cepat atau viewernya cepat, itu bisa memanfaatkan fitur Google Ads, tapi berbayar. Jadi kita pasang iklan, tapi kembali lagi ke videonya. Kalau videonya misalkan memang bagus, saya jamin dengan Google Ads itu akan cepat. Soalnya memang dari Google Ads itu kan nanti kan masuk di iklan ketika orang nonton video nanti dia masuk di thumbnailnya, masuk di videonya orang. Misalnya judulnya ini kok tiba-tiba orang klik, tapi orang klik kan sudah lihat judulnya dulu, berarti memang dia ada ketertarikan dengan videonya. Jadi dari Google Ads itu bisa membuat subscriber berkualitas. Jadi memang orang ketika mensubscribe melihat itu memang benar-benar itu memang dia butuh video itu. Jadi kalau ingin cepat, saran saya dengan Google Ads itu, tapi berbayar itu bisa sesuai budget. Misalnya saya sebulan pengen 100.000 atau pengen 1 juta atau pengen 50.000 nggak masalah, yang penting sesuai budget. Kan di Google Ads itu kan hitungannya kan per klik. Seandainya kita iklan tapi nggak ada yang klik, kita nggak ngepakai biaya. Jadi nanti ada laporannya kan hari ini sekian klik, hari ini sekian klik. Jadi buat kita nggak rugi, tapi itu buat yang punya duit saja. Kalau buat yang terbatas jalani seperti adanya aja. Intinya kan itu buat yang pengen instan tapi videonya bagus dan punya uang gitu. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya tahap awal itu kita bisa pakai sharing, tahap awal sharing itu kan buat awal, sharing ke teman, kita minta tolong ditonton, udah klik aja tinggal HP-nya bisa, bisa ke saudara, ke teman, ke tetangga, mungkin itu bisa efektif. Terus komen-komen itu juga lumayan aktif angkat ya, terus baru kalau udah berjalan, udah mulai sedikit sambil nabung, perbaiki kualitas videonya ya, kualitas videonya diperbaiki, terus toolsnya juga diperbaiki, kameranya, teleponnya dan lain-lain, baru bisa ke fase tengah itu AdSense gitu ya buat marketnya. 32% itu kemungkinan besar itu akan merekomendasikan video, tapi kalau retensinya di bawah 35% itu kemungkinan besar akan tidak direkomendasikan, karena YouTube akan menilai bahwa video yang retensinya bagus itu berarti orang betah nonton, jadi itu direkomendasikan. Terus juga ini misalkan orang upload video hari ini penonton sedikit, itu belum tentu video ini tidak menghasilkan. Saya ada video yang saya upload di akhir 2018, tapi di 2020 ini malah booming. Nah, jadi itu pengaruh tren juga. Saya ada, kalau nggak salah saya ingat itu ada ini video lirik Lihom Satun itu kan saya upload 2018. Itu sebelum ada corona itu nonton dikit, di bawah 10.000. Tapi setelah ada corona jadi 800.000. Jadi itu karena memang pada saat musim corona itu memang banyak orang yang mencari sholawat Lihom Satun, dan retensi video saya memang di atas 40%. Jadi memang itu masuk rekomendasi, dan saya juga kaget, wah ini video saya upload lama kok baru trennya baru sekarang. Jadi intinya ketika mengupload video jangan pesimis dulu, siapa tahu trendingnya di bulan-bulan berikutnya atau di tahun berikutnya. Kalau Mas Iro ada tambahan biar kalau saya misalkan untuk mengejar itu rekomendasi itu kan, misal kita udah upload video hari ini sudah sesuai target. Kalau saya rata-rata kan seminggu kadang 2 kali sampai 3 kali. Video depannya target penontonnya nggak dicapai, itu saya usahakan uploadan selanjutnya itu jangan sampai yang di bawah target itu loh. Jadi katakan ini sudah target, depan gagal ya kan, karena ya nggak tahu sebenarnya memang bisa aja itu video itu yang gagal, saya katakan gagal itu kan gagal di awalnya, bukan berarti gagal seterusnya.
itu bisa aja di bulan depannya naik. Nah, terus itu juga usahakan yang depannya itu juga yang bisa naik gitu loh. Bisa naik supaya nanti kita sering direkomendasikan supaya kenaikan subscriber dan juga apa ini ya, konsistensi viewernya itu juga terjaga gitu loh. Walaupun dari apa stabil turun, usahakan stabil lagi biar kalau grafiknya pun bagus itu loh. Ini ada lagi pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya gini, konten lokal yang nilai iklannya paling gede apa? Ini pertanyaan itu tapi menimbulkan pertanyaan lain di benak saya ini. Apakah berarti iklan itu ada nilai-nilainya sendiri? Kalau iklan ini nilainya gini, oh gitu ya ternyata. Bisa di pengalaman saya biasanya kalau konten yang otomotif kayak Mas Irul itu biasanya di otomotif, terus kesehatan sama Fashion. Nah mungkin itu tuh gede. Kayak soalnya kan yang mengiklan kan kayak produk-produk gede juga kayak Yamaha, Daihatsu. Jadi kalau misalnya orang nonton kontennya Mas Irul yang truk, biasanya iklan yang muncul yaitu produk-produk kayak mobil, motor, lainnya. Nah sementara kalau kontennya saya nih anime biasanya muncul kan paling ya kayak gini, kaos-kaos kayak gini gitu. Jadi iklannya lebih kecil hasilnya. Jadi walaupun view-nya mungkin misalnya sama, cuma penghasilannya mungkin lebih gede punya yang hasil kayak gitu. Jadi ya nice atau topik channel juga mempengaruhi buat besar atau kecilnya penghasilan. Oke, berarti bukan berarti satu video, satu topik ada satu iklan nih, video lain ada satu iklan juga, belum tentu nilainya sama ya berarti gitu ya. Oke. Kalau Mas Agung ada pengalaman gitu soal iklan itu beda-beda gitu? Kalau saya nggak mengamati itu, tapi mungkin benar yang dimana Mas Arifin ini memang pihak pengiklan itu juga mungkin beda-beda budgetnya mungkin beda. Saya nggak sempat melihat itunya ini banyak apa enggak karena saya belum sempat membanding-bandingkan, tapi mungkin benar apa yang dibilang Mas Arifin itu benar. Akhirnya Mas Agung semangatnya berbagi ya. Iya. Yang ada tambahan, ada Mas Ferry, alhamdulillah kalau kayak dapat pahala aja gitu. Kalau Mas Irul gimana? Iya, ya pernah sharing sama teman-teman juga sih. Saya juga sempat pertanyaan seperti itu juga sempat saya tanyakan di komunitas sebenarnya. Sebenarnya iklan itu kan iklan berjenis, misal ada makanan ringan, ada misal produk kecantikan, misal ada itu mobil, ada motor, apa sembarang. Kadang juga ada iklan cuma video klip kan. Nah itu saya sempat pertanyaan, tapi teman-teman rata-rata ya sepakat kalau katanya kalau misal iklannya otomotif, misal iklan mobil baru gitu kan, mobil baru apa gitu kan, itu lebih besar daripada misal makanan ringan gitu loh. Gitu ya. Iya. Jadi kalau mau nargetin iklan-iklan yang nilainya besar ya nargetin perusahaan besar mungkin kayak gitu ya. Perusahaan otomotif yang Yamaha, yang Honda yang besar-besar, Daihatsu gitu. Ya bahasnya ya yang otomotif. Yeah. Gitu. Tapi itu jadi penghambat nggak sih kalau misalnya penghambat di awal kalau misalnya aduh aku mau bikin konten yang menghasilkan besar tapi bukan passionnya gitu. Jangan, kalau saya sih sarankan jangan. Kalau itu istilahnya itu hanya bonus saja lah. Tapi jangan sampai mau bikin konten kita ngejarnya itu justru nanti ke itu yang segmen pengiklannya itu pengiklan yang mahal-mahal itu jangan. Jadi yang penting sesuai passionnya, sesuai minatnya, terus berkarya terus jalan terus ya gitu ya. Iya. Terus ada lagi pertanyaan soal edukasi. Pengen buat konten edukasi nih Kak, gimana tipsnya biar banyak peminatnya? Mungkin yang edukasi kayak dakwah, Mas Agung ada tips sama review itu kan juga ada unsur ilmunya juga. Kalau saya sih hiburan sih, bukan edukasi ya. Kalau edukasi itu yang tutorial itu kan edukasi. Ya. Cuman kalau emang niatnya edukasi ya jangan terlalu mikirin penghasilan juga. Soalnya biasanya kalau yang orang rata-rata ke nonton YouTube itu kan buat nyari hiburan, bukan buat nyari edukasi kan. Jadi ya kalau misalnya emang pengen niatnya berbagi ya silakan bikin, tapi jangan terlalu ngarepin penghasilan yang gede. Tapi kalau misalnya emang pengen nyarinya penghasilan ya bikin konten yang hiburan aja gitu. Kalau Mas Agung yang dirasain gimana Mas? Kalau menurut saya untuk edukasi memang agak susahnya dalam arti tidak bisa mengikuti tren. Kecuali kalau misalkan kita bisa membahas yang lagi tren, misalkan MUI lagi melawan fatwa apa itu, misalkan kita ambil tema edukasi yang berhubungan dengan lagi tren itu mungkin masih bisa. Tapi kalau
kalau edukasinya itu nggak mengikuti tren, intinya kita rekam pengajian punya orang itu agak lama karena tidak sesuai trending, dan itu juga belum tentu diminati orang banyak ya. Kalau tips saya, kalau memang mau edukasi, yuk kita bahas yang lagi perbincangan saat ini. Misalkan tadi lagi dibahas apa, ya kita edukasi tentang yang pembahasan itu. Tapi yuk kembali lagi, kalau bisa jangan menyesatkan itu, soalnya kalau misalkan kan ini daya itu bisa merusak channelnya itu. Kalau Mas Irul pasti ada unsur sedikit ada unsur edukasi pasti ya Mas. Ya. Ada tipsnya buat yang biar edukasi biar bagus. Kalau edukasi, kalau memang kita itu belum bisa mengedukasi ya, istilahnya jangan bikin channel yang memang khusus edukasi. Intinya ya takutnya salah, nanti jadi sesat gitu loh. Sesat. Terus kalau mau nyontoh juga nanti penontonnya juga nggak ada, kan sudah lari ke yang sudah terpercaya gitu kan. Nah, kalau saya sih sedikit mengedukasi, ya edukasi di komentar, di komunitas, terus paling saya selipin aja di kata-kata di pas saat nge-vlog gitu kan, paling kayak gitu. Nggak bisa, karena saya memang channelnya otomotif, diselingi hiburan lah gitu. Kadang-kadang kan ada lagunya itu kan, jadi ya saya selipin aja. Tapi niatnya ya memang sedikit banyak ya ada hiburan, tapi di situ ya bisa ada edukasi walaupun kadang jauh dari kata edukasi. Tapi ya poinnya itu setiap karya video itu harus harus istilahnya tadi saya catat lupa lagi, bisa memberi manfaat, entah itu hiburan, entah itu edukasi, entah itu ilmu, jadi kebermanfaatan gitu. Itu yang harus ada di tiap video ini. Terus ada lagi pertanyaan begini. Nah ini tips agar bahasa yang kita omongkan jelas dan mudah dipahami orang lain itu gimana sih? Mungkin Mas Irul sama Mas Aristo ya ada monolognya gitu. Kalau Mas Aristo, Mas Irul sempat ada belajar gitu sih, ada di YouTube? Otodidak aja sih kalau saya. Ini ketika saya awal mulai nge-vlog ngomong, ketika saya wah ini kayaknya mau pakai bahasa campur, saya bilang aja, mohon maaf nanti saya akan ngomong dengan bahasa yang campur ya, ada Jawa, ada Indonesia, mohon maaf nanti ya walaupun terlihat aneh, tapi ya itu saya gitu kan, perkenalkan. Nah, karena kadang pas tertentu lawan bicara kita itu memang nggak mau bahasa Indonesia, kita ada bahasa Jawa juga. Nah, istilahnya nanti pamitan dulu sama penonton. Ya. Jadi udah izin dulu ya dia. Ya. Kalau Mas itu sempat bikin dialog dulu dialog skrip dulu ya. Yang biar ngomongnya itu enggak misalnya dulu pas sebelum bikin channel kan pernah itu juga riset juga kan lihat channel lain, ada yang channelnya itu tipenya emang orangnya kayak ngobrol biasa, ada yang tipenya benar-benar bikin skrip terus rekaman. Nah, saya juga pernah nyoba jadi yang kayak ngobrol gitu kan, rekaman paling nyatet poin-poinnya aja, nanti biar pas ngomong itu dikembangin sendiri. Tapi pas nyoba kayak gitu kok justru susah. Terus ngeditnya juga agak susah juga, cut-nya itu kan agak susah. Akhirnya pakai metode yang kedua tadi, bikin skrip, bener-bener skrip. Jadi skripnya itu bener-bener kata per kata. Nanti pas rekaman ya kayak membaca doang gitu. Jadi ya pas pakai metode yang kedua tadi lebih bagus dan lebih efisien, akhirnya pindah ke yang metode kedua itu. Oke, ini udah hampir mau selesai. Kita pertanyaan udah disampaikan semua. Kita ke closing statement atau titipan buat teman-teman yang penikmat YouTube, khususnya kalau ada yang lebih ngarah ke monetisasi, tapi kalau mau yang secara general nggak boleh, atau ada titipan secara pribadi, silakan Mas Agus dulu. Kalau saya nih buat yang menonton acara ini, seandainya punya channel YouTube atau pengen membuat karya, misalkan tentang lagu, misalkan ada yang bisa nyanyi, suaranya bagus, tapi nggak tahu caranya biar bisa terkenal atau biar bisa diekspos di medsos, saya bisa dia membantu untuk membikinkan cover lagunya, tapi dengan syarat lagunya harus lagu-lagu Islami biar bebas copyright atau lagu-lagu sholawat. Intinya kalau ada teman-teman yang bisa nyanyi, bisa musik, intinya saya punya teman yang punya studi musik, nanti saya bantu untuk bikin cover lagunya. Entah mau diupload di YouTube saya atau di YouTube yang vokal nggak masalah. Biasanya saya dua video, misalkan ada yang mau
kolaborasi, nanti kita bikin 2 video yang berbeda. Jadi saya bikin musiknya, saya bikin videonya, nanti saya bantu 2 video yang berbeda. Kalau closing statement yang lain selain itu ada tips atau gimana? Tipsnya untuk YouTuber pemula yang penting istiqomah aja, intinya jangan menyerah. Dan kalau bisa ya niat awalnya jangan monetis, jangan penghasilan. Niat awalnya adalah bikin karya. Intinya kalau kita niat awalnya monetis itu pasti di tengah jalan pasti akan berhenti. Tapi kalau niat awalnya berkarya dan itu sesuai bidang kita, insya Allah nanti monetis itu akan menyusul dengan sendirinya. Ya. Konsisten Mas Dino. Saya pesan aja untuk teman-teman YouTuber pemula ataupun calon YouTuber, bulatkan tekad dulu sebelum memilih tema konten, terus semangat penuh, jangan menyerah, terus manfaatkan apa yang sudah ada, terus jangan lupa subscribe channelnya Om Irul Explore, follow IG-nya juga Om Irul Explore, kalau mau minta video nanti bisa DM ataupun WA, terus jangan ragu untuk berbuat baik kepada sesama, kalaupun manusia tidak membalas kebaikan kita, yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan kita. Kalau Mas Agung channelnya Agung Kurniawan ya? Iya. Ada di Facebook ada? Di Facebook ada. Ada Agung Kurniawan. Tapi saya di Facebook jarang komentar, paling share itu aja, share di YouTube aja, nggak di Facebook. Instagram juga belum ya? Instagram nggak. Ya kalau Mas Aristo, closing statement Mas Aristo. Sebenarnya lihat tadi pas ikut slideshow itu. Jadi intinya itu sih kalau YouTube itu kan aset, jadi ya emang butuh pengorbanan lebih di awal dan ya nanti hasilnya itu bakalan belakangan. Jadi kalau misalnya emang benar-benar niat pengen berkarya di YouTube ya itu harus siap kerja keras, siap berkorban, siap kerja nggak digaji dulu lah istilahnya gitu sih. Jadi kalau misalnya soalnya emang benar-benar di awal itu emang nggak dapat penghasilan sama sekali gitu. Jadi ya intinya sabar aja, konsisten, dan terus kerja keras aja. Ya itu closing statement-nya dari masing-masing pemateri bagus-bagus. Mungkin saya ada sedikit yang terakhir ini yang bagus dari Mas Agung itu semangatnya itu harus diperbaiki semangat awalnya, jangan langsung mau duit dari awalnya itu duit, mau nyari views, mau nyari subs jangan dulu, tapi berkarya dulu, diperbaiki dulu, kualitasnya diperbaiki, kontennya diperbaiki, terus videonya, audionya segala macam diperbaiki, baru setelah itu duit insya Allah nyusul ya Mas. Insya Allah nyusul lah gitu. Itu buat tips-tips atau closing statement buat teman-teman seperti itu. Terima kasih Mas, Bapak materi yang udah datang hari ini. Terima kasih ilmunya sampai bermanfaat. Tadi pas down sempat dibahas kalau ini bukan cuma bermanfaat buat kami dan para penonton, tapi masing-masing materi juga saling memberi ilmu gitu ya. Ini kesempatan yang baik, harapannya nanti ada forum-forum baik ini akan sering ya Mas. Sering-sering ya gitu. Entah itu online, entah itu offline, ketemu banyak, itu forum ini sangat bermanfaat. Harapannya akan sering kayak gitu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Mas, Bapak-bapak. Terus terima kasih penonton udah setia, udah nanya-nanya. Ya gitu, sampai jumpa lagi kalau bisa ada kesempatan lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.